Sudah menikahi istrinya 10 tahun. Saya mencoba berbagai cara tetapi tidak dapat memaksa kaki dia terbuka. Namun, sungguh saya melihatnya memegang tangan kekasih pertamanya. Masuk ke hotel pasangan. Setelah pulang malam, saya tidak banyak bicara. Hanya menaruh sebuah perjanjian perceraian di depannya. Dia mengambilnya dan meletakkannya di depan matanya. Tangan gemetar ketika menaruhnya di atas meja. Dengan marah, dia berkata kepada saya, "Beritahu saya mengapa harus bercerai." Saya marah menjawab, "Jadi beritahu saya. Siapa yang bisa mentolerir istri sendiri dan pria lain bersentuhan intim dengan Ling Yu? Kamu tahu, kita tumbuh bersama sejak kecil. Saya hanya menganggapnya kakak. Mari bercerai." Belum selesai berbicara, saya mengangkat tangan dan memotong percakapan. Saya telah mencintaimu selama 10 tahun. Meskipun ini adalah batu, ia juga seharusnya dipanaskan. Namun kau memperlakukan saya seolah-olah saya hanya main di jalanan. Ling Yu, bukan seperti yang kamu bayangkan. Saya menghela napas. Mengatakan, bagaimana dengan hatimu? Atau apakah kamu pernah mencintaiku? Shen Jiayi dia menanggapi. Ling Yu, antara saya dan Wang Yu. Saya bersumpah. Aku benar-benar tidak bersalah. Saya hanya membantu dia dalam urusan bisnis saja. Aku memang seorang yang bersifat akar rumput dan biasa-biasa saja. Juga tahu bahwa di dalam hati kamu tidak pernah menghargai ayah mertua saya yang menggunakan uang untuk menekanmu. Untuk menjaga kestabilan pernikahan kami. Kamu menggunakan uang untuk membantu Wang Yu. Saat itu, aku mengangkat kepala dan menatap Shen Jiayi dengan marah. Dan kamu menggunakan cintaku padamu untuk memanipulasi aku. Berulang kali siklus sempurna. Aku, orang alat yang sangat sempurna. Hahaha, kamu memalukan. Wajahku terlihat sedih. Sambil tertawa agak gila. Ling Yu, kamu bersikap lebih tenang. Aku menatap Shen Jiayi marah. Satu kata demi satu kata, aku berkata. Jangan menipu diri sendiri dan orang lain. Juga jangan menipu aku. Aku tahu hatimu terus menunggu dia. Hanya karena tekanan ayah mertua. Tidak berani mengajukan perceraian. Dari segi cinta, kita keduanya adalah gagal. Lanjutkan saja. Tidak ada yang perlu diakhiri. Saya secara sukarela mengajukan perceraian. Mungkin di pihak paman mertua. Anda akan lebih baik. Antara keduanya kembali terdiam. Tanda tangani saja. Memandangi perjanjian. Terbenam dalam hayalan. Kamu tidak boleh begitu menghadapiku. Saya telah memberikan seluruh masa muda saya kepadamu, hahaha. Jadi apakah seluruh masa mudaku disajikan kepada anjing? Tubuhku melambaikan ke belakang. Dan tertawa dengan suara keras. Tiba-tiba berdiri. Memberi saya jalan keluar. Bagaimana jika melihatnya dari sudut 10 tahun pasangan tidur dan 10 tahun suami yang panas? Saya hanya membawa barang yang saya beli sendiri. Beralih saja, tenang saja. Saya tidak akan mengambil 1 sen pun darimu. Apa yang saya ambil? Termasuk gaji. Pakaian yang dibeli sendiri. Mobilku hanyalah itu saja. Kata-kataku menyakitkan dengan keras. Salep Shen Jiayi. Seolah-olah membuka lapisan terakhir penutup malu. Selama bertahun-tahun, saya tidak pernah memperlakukan seperti ini. Dia biasanya diam-diam. Beberapa hal meskipun diketahui hati dan perut. Tetap tidak dikatakan untuk menjaga kesopanan antara dua orang. Tetapi hari ini saya begitu. Langsung dan tak dapat disangkal. Membuat Shen Jiayi sangat panik. Dan kata-kataku bahkan membuat Shen Jiayi yang sombong berlebihan sangat malu. Di dunia Shen Jiayi, siapa saja pernah berani mengatakan seperti itu padanya? Shen Jiayi menahan tangan perjanjian perceraian. Sendi yang ditekan. Menonjol. Mengambil pena, menulis namanya dengan keras. Berbalik dan meninggalkan meja makan. Menuju ke lantai atas. Saya berdiri. Mengambil perjanjian dan menaruhnya di ransel.
Setelah selesai bersiap, saya pergi. Merawat diri sendiri. Shen Jiai yang berjalan di tangga. Berhenti sejenak, kemudian bergegas pergi. Setelah masuk kamar, menutup pintu dengan keras. Bam! Saya menata meja makan. Setelah mencuci piring, mengeringkannya. Tangan saya di lantai 1 memutar untuk menutup pintu besar. Kemudian naik ke lantai 2. Di kamar saya melihat satu barisan hadiah foto yang dikirimkan oleh Shen Jiai. Disusun rapi di rak buku. Mengingat setiap detail yang berkaitan dengan hadiah-hadiah ini. Akhirnya tiba di pintu kamar Shen Jiai. Saya pergi. Berjalan ke ruang bawah tanah. Garasi membuka pintunya. Duduk masuk. Menyalakan mobil. Menunggu sebentar. Mengambil sebatang rokok, menyalinnya dan mulai merokok. Mengeluarkan ponsel, menelepon Fatih dan keluar. Menemani saya minum di tempat lama. Saya mengendarai mobil keluar. Lantai 2. Kamar yang dulu saya tinggali tidak menyalakan lampu. Shen Jiai berdiri di depan jendela. Berdiri sangat lama. Mulai dari saat saya meninggalkan pintu rumah. Sampai tidak ada cahaya di tengah. Restoran rahasia ibuku. Pada malam itu saya mabuk sekali. Itu aku yang mau mabuk, memberi orang gemuk ini satu kali penderitaan. Susah payah mengantar aku ke hotel. Langsung menaruhku di tempat tidur. Ah! Tahu sejak hari ini? Mengapa perlu pada awalnya? Saat menikah, aku merasa dia tidak melihatmu, kucing gemuk itu akan menjadi akhir bagiku. Orang gemuk menyiapkan aku. Menutup pintu kamar. Dia pergi. Keesokan harinya, cahaya matahari bersinar. Sinar cahaya menembus tirai dan menyinari tubuhku. Jika tidak menjadi tukang batu yang sudah banyak minum, orang tak mungkin bangun terlambat. Setelah mencuci muka dan sarapan, mengendarai mobil menuju kantor. Tiba di kantor, saya mendengar ada pemutusan karyawan. After bertanya-tanya, tidak terduga bahwa orang itu adalah saya. Saya tertawa pada diriku sendiri. Baru saja bercerai dan harus menghadapi pemutusan kerja. Apakah semuanya ini memang takdir? Saya menghela napas dengan tidak berdaya. Aku akan mengucapkan selamat tinggal pada tempat kerja yang telah menjadi selama 10 tahun. 10 tahun? Itu adalah 10 tahun kebodohan di sekolah dan pemahaman hukum sosial. Itu adalah 10 tahun akhir masa muda setiap orang. Itu adalah harga yang dibayarkan oleh orang biasa. Hanya dalam 10 tahun itu saja kita dapat belajar memahaminya. Masuk ke perusahaan dan menyibak ruang bawah tanah. Mengisi formulir pemutusan kerja di garasi. Lalu meminta tanda tangan dari HRD, keuangan, dan pimpinan pusat. Prosedur selesai. Berpisah dengan rekan sejawat di departemen. Saya membungkuk kepada semua orang. Terima kasih atas kerjasama di tempat kerja. Turun tangga. Mempersiapkan diri untuk pergi. Tidak tahu kapan. Subordinate saya Hui sudah menunggu di area parkir. Memegang tas berwarna hitam di tangan. Saya kira itu tembakau. Saya berjalan menuju dia. Menyimpan barang di dalam mobil. Berbalik, membuka kedua lengan dan memeluknya. Saudari Hui menepuk-nepuk punggungnya. Saudari Hui, dengan mata berlinang, berkata, "Pimpinan, jaga kesehatan." Saya juga berucap kepadanya, "Katakanlah kehidupan dan pekerjaan baik-baik saja." Menyalakan mobil. Mengangguk ke dia sambil mengucapkan selamat tinggal. Selain rasa terima kasih kepada perusahaan, ada juga kenangan tentang masa muda. Hati terasa agak berat. Namun ada beberapa hal yang perlu diselesaikan. Jika tidak, hati tidak tenang. Mengirim WeChat kepada. Mendapatkan nomor telepon. Kemudian menelpon. Dengarkan suara bising yang terdengar di sana. Wang Yu, saya Lin Yu. Yuk bertemu. Wang Yu terlebih dahulu mengejek singkat. Lokasinya adalah kafe Bandiwan di Jalan Huazhong. Tidak menunggu saya membalas. Dia memutuskan telepon. Saya mengemudi menuju arah Jalan Huazhong. Tiba di kafe Semenanjung.
Mengetahui Wang Yu sudah duduk di kursi dekat jendela. Saya memesan secangkir latte dan duduk bersamanya. Berdiam selama beberapa saat. Saya menundukkan kepala dan berkata, "Saya telah menandatangani perjanjian perceraian dengan Shen Jiayi, Wang Yu. Saya mengaduk kopi menggunakan sendok. Kamu seharusnya sudah meninggalkan dia dan tidak seharusnya menikah. Kamu tidak pantas dengannya. Dia tidak akan menikahi saya. Jadi tidak ada uang saku untuk membiayai kamu dan saya." Dengan sindiran, ia menjawab kembali. Wang Yu menatapku dengan mata tajam. Dia berbalik dengan penuh penghinaan. Terus mengaduk kopi. Wang Yu menertawakan saya sebagai orang bodoh dalam cinta. Orang pria dan wanita yang tidak mampu. Hanya bisa mengandalkan menipu orang bodoh. Saya tahu dia selalu menunggumu. Saya tahu saya tidak pantas untuknya. Tetapi kamu juga tidak pantas untukku, aku seorang idiot. Kamu adalah pesawat tempur di antara sampah. Golongan buruk dalam masyarakat. Sampah di bumi manusia. Wang Yu menghela napas berat setelah mendengar itu. Berada di ambang kemarahan. Saya berkata sendiri. Namun saya masih iri padamu. Lucu, bukan? Masyarakat ini tampaknya tidak punya pemuda yang baik. Namun bisa merasa iri pada kamu, golongan buruk sampah. Betapa ironisnya hal ini. Wang Yu menggelak. Kamu memang orang biasa. Bisakah Anda mengerti apa yang dimaksud dengan hati seorang wanita? Menengadah sudut mulutnya. Karena kalian sudah bercerai. Jadi saya akan mengajari kamu. Wanita digunakan untuk menipu. Mereka mencari yang kuat. Wanita dipimpin oleh impuls. Kamu harus belajar mengendalikan ritme. Lukai sedikit. Buatlah dia senang. Mengerti? Dengan begitu, kamu dapat menguasai aspek hati wanita yang kamu sukai. Kamu hanyalah sampah. Dengan nada jijik berkata. Mungkin dia merasa dirinya mahir dalam hal wanita. Dan juga suka mengajar. Setelah berpikir, ia kemudian berkata, wanita seperti Shen Jiayi pada tingkat ini sungguh tidak akan menyukai orang jujur. Mereka hanya menyukai orang nakal. Karena hanya orang nakal hanya dapat memicu hasrat tergerak di dalam hati mereka. Seorang wanita yang tidak memilikimu di hati, tidur 100 tahun pun tak berarti. Saya mengangguk dengan wajah seperti abu mati. Mengulurkan tangan menandakan. Dia melanjutkan dengan Wang Yu. Berhenti sejenak dan minum secangkir kopi. Ketika wanita seperti dia ingin menaklukkan atau mengubah seseorang yang menurutnya adalah orang nakal, dia akan berakhir dan terjerat dalam pusaran cinta. Hukum yang ada sejak zaman dulu. Wang Yu tampaknya memenangkan kemenangan pertempuran dalam persaingan antara dia dan saya atas Shen Jiayi. Dan mulai berbicara tanpa henti. Mulai dari masa kecilnya bersama Shen Jiayi. Saya dengan hati sedih dan suram memotong pidatonya. Mengangkat kepala menatap Wang Yu. Apakah kamu benar-benar mencintainya? Setelah mendengar, Wang Yu mulai berjuang di dalam hatinya. Dia telah mencintai terlalu banyak wanita sepanjang hidupnya. Yang paling dicintainya pasti bukan Shen Jiayi. Jika tidak, dia sudah akan mengubah kesalahannya sejak dulu. Mari menjadi orang baik. Setidaknya biarkan Shen Jiayi melihat harapan lebih awal. Saya menambahkan satu kalimat. Sekarang sudah sampai di sini. Jangan bohong padaku. Aku hanya ingin tahu kebenarannya. Wang Yu segera berpikir dengan hati-hati sejenak. Kemudian ia merenungkan. Aku mencintainya, tapi aku tidak paling mencintai uang. Yang terpenting bagiku, aku ingin keluarga kami bangkit kembali. Aku berkata dengan marah. Seorang orang mungkar yang hina. Memanfaatkan perasaan seorang wanita sebagai alat. Hanya karena ini, Wang Yu masih tertawa dengan ejekan. Saya marah berbalik dan pergi. Sedang duduk di dalam mobil, menyalakan rokok. Menghidupkan ponsel. Membuka WeChat. Mengirim rekaman percakapan dua orang tadi ke salah satu hotel berantai di Wangxi City. Pagi hari, sinar matahari menyinari tubuh saya. Alarm berbunyi. Saya mencari teman dekat di kota es.
ikut tur perjalanan dan berkeliling. Meskipun saya telah tinggal di kota es selama bertahun-tahun, namun belum pernah memeriksa kota indah ini dengan seksama. Setelah menikah, Shen Jiayi selalu sangat sibuk. Belum lagi memiliki waktu untuk menemani saya jalan-jalan melihat-lihat pemandangan di sekitarnya. Perasaan saya perlahan-lahan menjadi lebih baik. Waktu berlalu seperti jarum jam. Hari mengurus perceraian semakin dekat. Akhirnya menunggu hari ini juga akan berakhir dengan mengucapkan selamat tinggal pada masa lalu. Kehidupan baru segera dimulai. Buka WeChat. Temukan Wansi. Besok jam 8. Berjumpa di pintu depan kantor urusan sipil. Hari berikutnya, setelah saya bersih-bersih, mengemudi keluar rumah, berjalan dan berhenti di sepanjang jalan. Setelah setengah jam tiba di kantor urusan sipil. Menunggu Shen Jiayi pada jam 7.58, Shen Jiayi turun dari Palmera. Berkendara perlahan menuju pintu depan selama 1 bulan. Tidak terlihat. Pihak lain tetap anggun. Tenang. Unik dan mandiri. Menunggu Shen Jiayi. Sampai dia sampai di pintu. Saat 2 orang berdampingan. Tidak ada yang berkata satu kata pun. Shen Ji menatap sebentar. Aku mengalihkan pandanganku dan bersama-sama melangkah masuk. Menunggu nomor panggilan, antrean, menjelaskan di cermin. Kedua belah pihak menyerahkan mediasi. Petugas pengisian formulir bertanya setelah menyerahkan data. Apakah kedua orang tersebut bersedia melakukan perceraian sukarela? Ya, ya. Kedua orang secara bersamaan menjawab. Setelah menandatangani dan menerima sertifikat perceraian, kedua orang berjalan keluar menuju mobil Shen Ji. Keduanya berhenti sejenak. Merawat diri sendiri. Secara mendalam menatap Shen Ji, melihat bibir merahnya sedikit terbuka tanpa berbicara kepadanya. Aku berjalan menuju mobilku Lingyu. Suara sepatu hak tinggi Shen Ji terdengar. Dari belakang terdengar klak-klak. Shen Ji berlari mengejar. Dia memeluknya dari belakang. Dan akan hidup bersama. Dia terpisah setelah 10 tahun. Shen Jiayi tidak dapat menahan perasaan kompleks di dalam hatinya. Tidak tahu apakah karena utang kepada Lin Yu, atau karena saling menyalahkan dirinya sendiri, atau ketakutan yang datang dari kehidupan yang telah ditetapkan terputus. Saat ini, dia ingin mengucapkan selamat tinggal dengan serius kepada Lin Yi. Berikan aku pelukan, ya? Suara Shen Jiayi terdengar dari belakang Lin Yi. Dan suara serta dirinya di baliknya gemetar sedikit. Lin Yu berbalik. Melihat bulu mata panjang Shen Jiayi. Mata sempitnya sedikit tertutup. Memikirkan sebentar. Mengulurkan kedua lengan dan memeluk Shen Jiayi dalam pelukannya. Dengan erat memeluk sebentar. Setelah beberapa saat, mengusap punggung Shen Jiayi dengan tangan. Mendorong bahunya dengan 2 tangan. Melihat wajahnya yang indah. Dengan lembut berkata, jika ada kehidupan berikutnya, ayo jadikan diri kita orang asing, perlahan menolak. Dengan tegas berbalik. Dia tidak menghentikan langkah meskipun ada suara tercekik di belakang. Lin Yu merasa dirinya cukup kuat. Yang mampu menghadapi saat ini. Orang seringkali seperti itu. Menganggap begitu. Sebenarnya, hal-hal tak sesuai harapan. Masuk ke dalam mobil. Tak bisa menahan napas. Emosi yang salah dialokasikan. Akhirnya tidak ada gunanya. Akhirnya tidak memiliki apa-apa. Menyalakan mobil di rumah Lin Yu. Pada hari ini 10 tahun yang lalu. Kedua orang di sini terpisah dari ingatan Lin Yu. Bahkan dapat mengingat jelas gambar itu. Hari ini, 10 tahun kemudian. Keduanya di sini memutuskan pernikahan. Lin Yu berharap dirinya melupakan 10 tahun angin musim semi itu. Jika ada maksud bunga teratai. Apakah bisa memberi saya pada masa remaja bila ada kelahiran kembali? Hari berikutnya. Semangat bulan Agustus di kota es seperti api. Bagaimana rasanya terasa asam yang segar ketika pulang? Tidak ada suasana hati buruk. Karena kampung halaman tidak dapat menyembuhkan. Masalah satu-satunya adalah harus menghadapi diri sendiri.
Ibu. Rekan Jiang Fenging memikirkan ibu kandungnya. Dalam hati ia panik. Walaupun Lin Yu sudah hampir tidak bingung tentang usia. Tak ada lain. Rekan Jiang Fenging benar-benar sulit diatasi. Dengan kata lain, terlalu dominan. Keterampilan luar biasa Jiang Fenging dalam mengendalikan. Pemaksaan moral. Menangis. Berperilaku tidak masuk akal. Cukup dipikirkan, hanya satu kepala dan dua besar. Check out hotel. Lin Yu pergi membeli beberapa suplemen. Mengemudi pulang. Rumah Lin Yu berada di desa pinggiran kota kecil yang tidak terlalu jauh maupun terlalu dekat dari kota es. Perjalanan dari kota es ke rumahnya memakan waktu sekitar 10 jam. Di rumah, ada beberapa MU lahan tipis dan sebuah rumah 2 lantai kecil. Paman Lin Zheng adalah tukang bata yang paling awal keluar desa untuk bekerja. Kemudian menjadi kepala kontraktor kecil. Kemudian menjadi kepala kontraktor tingkat 2. Selama bertahun-tahun perkembangan real estate, dia mengumpulkan modal keluarga. Nah, rumah 2 lantai itu pada saat itu juga menjadi yang terbaik di desa. Kemudian seluruh warga desa perlahan-lahan mulai membangun rumah. Saat muda, Lin Yu hidup dengan baik. Tidak kekurangan nutrisi dan tinggi 185 cm. Tampak mirip ibunya, tidak diragukan lagi menawan. Namun tetap sangat tampan. Tanda wajahnya rapi. Postur tubuhnya seimbang dan tegak. Selalu dianggap sebagai ibu tumbuhan. Selalu sangat puas dengan penampilan anjingnya. Jika tidak, dia juga tidak memiliki keyakinan untuk belajar di keluarga Shen yang terhubung. Hasil belajarnya sangat baik. Tidak dianggap sebagai jenius, namun tetap unggul. Ketika dibicarakan prestasi belajar Lin Yu, Jiang Fenging sangat bangga. Jika Neiyu datang untuk belajar, Jiang Fenging hanya berkata satu kalimat. Di bawah tekanan, hasilnya keluar. Jadi selain kehidupan di kampus, Lin Yu, semua besar dan kecil hampir sepenuhnya dikendalikan oleh Jiang Fenging. Hanya bisa mendengarkan seruan partai, menjadi orang yang taat dan berfungsi sebagai alat. Lin Yu paling takut dengan masalah perceraian. Mematahkan tujuan ibu untuk naik kelas sosialnya. Yang belum pernah dipukul selama lebih dari 10 tahun. Dia tidak tahu apakah bisa bertahan. Membayangkan hal-hal ini, paha Lin Yu terasa kaku. Tetangga merasa bahwa di bulan Agustus cuacanya tidak terlalu panas. Dia sekalian mematikan AC mobil. Di pintu masuk Longwang Village, di sepanjang jalan terdapat pohon populus tua yang menjulang tinggi. Yang mengayunkan daun sebesar telapak tangan. Berbadan gemuk. Dengan gerak tubuh yang menari. Membawa semangat hijau yang subur. Yang kontras besar dengan suasana hati Lin Yu saat itu. Setiap pohon tetangga menutupi seluruh desa. Hanya atap rumah tingkat 2 yang mencuat tajam dan dapat dilihat dari jauh. Bagian barat Longwang Village berada di tepi laut. Berjalan keluar desa. Menuju pantai. Sekitar setengah jam. Menikmati hasil pegunungan dan laut. Di jalan itu pada saat itu, banyak orang dapat dilihat mengendarai sepeda motor listrik 3 roda. Dari pantai menuju desa, dan yang kembali. Hari ini apa yang dijual? Lin Yu melihat tetangga. Ibu menurunkan jendela mobil dan berkata, Yo, ikan kecil telah kembali. Hari ini lebih awal makan raja. Tidak makan? Memberinya 1 botol, ibu menyatakan dengan ramah. Terima kasih, Nyonya. Rumahku. Kamu sudah lelah sepanjang hari, ya? Pergi ke rumah lebih cepat. Terima kasih. Lin Yu secara sukarela memutuskan. Awal perbincangan, tidak berani lagi bersengketa dengan ibu. Jika terus, satu saat akan menanyakan mengapa Shen Jiayi belum kembali. Apakah ada konflik? Selama sudah menjawab, pastikan belum sampai jam makan malam. Di seluruh desa, tidak ada orang yang tidak tahu tentang media. Tidak pula ada media desa yang hebat. Pada masa itu, Lin Yu dan Shen Jiayi belum setengah jam setelah perjanjian. Seluruh desa segera mengetahuinya. Yang penting adalah ada beberapa versi pada akhirnya. Ada yang bilang keluarga Lin tua.
Xiao Yuer dianggap sebagai menantu yang masuk pintu. Ada yang mengatakan Shen Jiai cantik. Namun seorang bisu tidak bisa berbicara. Ada yang bilang Xiao Yu memiliki tubuh baik. Di bidang itu juga cukup hebat. Seorang wanita kaya mensponsori pengalaman orang yang datang. Jika lewat pintu desa, harus cepat melewati. Ada kenalan yang menahanmu. Kamu juga bisa mengatakan dengan suara tajam. Ada urusan penting. Cepat melarikan diri dari pintu desa. Media adalah industri media. Sang pengusaha sejati adalah seseorang yang sepenuhnya tidak bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Dan dapat secara spontan mengorganisir kegiatan dengan efektif. Efisiensinya sangat tinggi. Terutama ibu-ibu parubaya yang memakai syal di kepala dan nenek. Mereka dalam beberapa hal lebih hebat daripada jurnalis lapangan. Misalnya, apakah takut kembali ke desa karena privasi? Pada saat ini, apa yang membuat paling takut berada di belakangnya? Mengemudi sampai halaman rumahnya. Di halaman, di sisi timur ada sebidang kebun sayur kecil. Berbagai sayuran musiman tumbuh subur di dalam kebun tersebut. Mendengar suara dan menatap keluar dari ruang tamu. Lihat sudah kembali. Dia segera bersiap untuk menyambutnya. Mengetinya hanya sendiri yang langsung bertanya dengan tegas. Mengapa kamu saja yang bilang? Diam-diam berkata bahwa dia sibuk dan tidak punya waktu. Membantu membawa barang ke rumah. Hanya selama tahun baru atau hari libur. Kenapa membeli begitu banyak barang? Bukankah saya sudah lama tidak pulang? Aneh, Jiang Fengyi mendengar anaknya berkata begitu. Akhiri ada senyum. Lin Yu baik, hamil. Tidak, semua cukup baik. Dia menaruh hati secara horizontal. Baik horizontal maupun vertikal sama sekali mati. Langsung berbaring datar, ibu duduk. Saya akan bicara denganmu. Jiang Fengyi menguap dengan senyuman samar. Ingin bilang apa ke ibu? Kamu tidak boleh terburu-buru. Jika kamu marah, juga harus dengar saya menjelaskan semua. Bicaralah langsung, jangan buai. Sampaikan secara teratur dan jelas kepada ibumu tentang sebab dan akibat perceraiannya dengan Shen Jiai. Jiang Fengyi terpaku. Baik. Setengah hari tidak ada respons. Ibu, apakah kamu baik-baik saja? Ibu Jiang Fengyi bangun, kembali ke kamar, dan tidak muncul lagi. Lin Yu khawatir ibu berada sendirinya di dalam kamar. Ada seseorang yang malas untuk masuk ke dalam kamar dan melihat situasi. Baru saja memasuki kamar ibu. Sebuah sapu muncul tiba-tiba. Menyembunyikan diri dari ikan linying. Baru ada di belakang. Ibu Lin Yu melarikan diri. Jiang Fengyi mengejar ikan, tapi ikan melarikan. Jiang Fengyi mengejar ibu. Lin Yu tidak ingin bersembunyi lagi. Berburu saja. Jiang Fengyi bernapas-napas berat sambil menekan pinggang dengan kedua tangan. Mata bulat terbuka. Dengan marah, berkata. Lin Yu berkata. Datang? Mama. Aku sudah hampir 40 tahun. Berhati-hatilah. Jiang Fengyi, penuh rasa sakit di hati, meregangkan lengannya. Memeluk kepala anaknya. Tak henti mengetuk, seolah saat kecil menenangkannya untuk tidur. Jika tidak karena kegigihan dirinya di masa lalu. Anak anjingnya juga tidak dapat sampai di ladang ini. Sebuah pria tampan yang baik menjadi orang parubaya. Tidak menyisakan keturunan saja. Dan mendapat nasib seperti ini. Air matanya segera meluap tanpa nilai. Dengan suara lembut berkata. Anakku. Mama. Maafkan dirimu. Di kantor presiden perusahaan Guotai, Shen Jiai duduk di depan meja dan memeluk kursi. Handphone bergetar. Di layar muncul karakter. Menolak memutuskan panggilan dengan jijik. Mengambil ponsel. Tanpa ragu memutuskan panggilan. Segera menambahnya ke daftar hitam. Tiba-tiba panggilan video WeChat berbunyi. Saat matanya melihat, wajah pria dewasa tampan muncul. Hanya satu kata. Ingin memutus panggilan dengan tegas dan menambahnya ke daftar hitam. Menurunkan ponsel. Berbalik menghadap sisi jendela.
Selama 1 bulan ini, merasa penderitaannya hampir seperti ikan asin. Setiap hari hidup dalam pembuktian diri sendiri. Orang sombong itu terus menghadap luka kebenaran. Seringkali tersesat dalam perjuangan. Ketika keyakinan dan pandangannya runtuh, mereka terjerat dalam pertahanan diri sendiri. Prosesnya tidak hanya rumit, dan juga menyakitkan, memutar ulang di benak Shen Jiayi tentang setiap momen 10 tahun terakhir. Ada kata-kata Lin Yu dan Wang Yu yang terlihat di matanya. Namun, kebenaran mengajari Shen Jiayi. Apa yang sebenarnya berharga? Setiap kali memikirkannya, mata saya penuh air mata. Dami Ouyang mengetuk pintu. Shen Jiayi tidak menoleh dan meletakkannya di atas meja. Setelah selesai menontonnya sebentar, panggil baiklah, Emerson. Kemudian, suara sepatu hak tinggi perlahan pergi dan hilang. Tidak lama kemudian, nada telepon ponsel berbunyi. Shen Jiayi mengangkat ponselnya dan melihat satu huruf. Ayo pergi ke rumahmu akhir pekan ini. Kamu sendiri di rumah juga terasa cukup sunyi. Saya menyarankanmu untuk tidak bertindak sebagai perantara. Menghancurkan hubungan kita berdua. Bukan begitu? Hanya saya dan Daming Sing yang akan menelepon saya di hari Sabtu atau Minggu sebelumnya. Tempat kelahiran Lin Yu. Setelah melewati, suasana hati menjadi lebih santai. Jalan terus sambil melihat sepanjang jalan. Masih terasa menyembuhkan di pedesaan. Saat berjalan, perasaan kesal perlahan menghilang. Sampai di pantai, berhembus angin laut musim panas. Jiwa perlahan menjadi lebih aktif. Menyusuri pantai ke utara. Sekitar 10 menit. Di suatu tempat, terumbu dangkal muncul di permukaan air. Saya melihat siluet ayah. Ayah. Hari ini sudah merasakan banyak bulu berbahaya itu. Dan kerang laut. Ini bukan liburan, bukan akhir pekan, bagaimana kamu pulang? Saya merindukan rumah, datang untuk melihatmu dan ibu saya. Tidak benar-benar memperhitungkannya. Api di tangannya juga tidak berhenti. Melihat situasi tersebut dan mulai memegang tangan juga. Ayah dan anak tidak berbicara. Bekerja dengan tekun. Memetik tali dari lumpur. Si orang yang mengambil kerang laut dari celah batu. Mendapatkan kebahagiaan. Itu saja sederhana. Langit perlahan menjadi gelap. Keduanya mulai merasa lelah. Lin Zhengguo mencuci tangan dan kaki. Berjalan menuju tepi pantai. Berjalan di tengah hujan sambil membersihkan diri sampai ke tepi pantai. Ayah dan anak menemukan batu karang bersih. Mereka duduk sambil merokok bersama. Apa sebenarnya yang terjadi? Seperti kata pepatah, seorang anak tak lebih baik dari, hanya memandang anakmu sendiri. Tentu sudah tahu apakah harus memutar bau busuk atau hanya buang gas. Tidak lagi ragu. Mengatakan kepada ayah tentang perpisahan. Ayah tua menghisap rokok dengan gerak-gerakan berisik. 1 demi 1 setengah apa? Begitu juga cukup baik. Tapi saya merasa kesal sejak awal ketika saya menentangnya. Tidak bisa menolak ibu dan ayahmu. Semua akan menjadi baik. Keduanya membawa barang laut pulang ke rumah. Jiang Fengying membuat masakan khas pantai. Hampir semuanya adalah barang laut. Pada waktu makan malam, Lim Yu sedang makan. Sambil berbincang dengan ibu tua tentang urusan rumah. Keluarga Lin tidak mengucap satu kata. Makan nasi sendiri. Minum sendiri sambil bersendiri. Makan malam selesai. Musim panas di pedesaan. Acara setelah makan malam pada dasarnya hanya berbincang. Pusat media di pintu desa. Itulah yang paling ramai. Hari ini Lin Yu kembali. Pasangan tua tidak keluar. Lim Yu dan seluruh keluarganya duduk di halaman seperti itu. Di samping ada wangi pengusir nyamuk. Jika tidak, nyamuk akan menggigit hingga tak tahan. Jiang Fengying menghela napas dalam-dalam. Jangan bersalah. Ibu salahku. Dulu seharusnya mendengarkan ayahmu. Namun aku juga tidak tahan. Saran Xiao Hua. Lin Yu menggelengkan kepala tanpa ekspresi. Ibu, jangan memikirkan begitu banyak.
Meskipun ada alasan kalian mengatur pertemuan. Tetapi aku juga tidak menentang. Bukan karena kamu menghargai kekuatan orang itu. Aku lapar. Gadisnya juga tidak sempurna, kita semua salah. Lin Yu tidak memendam dendam pada Jiang Fengying. Tidak perlu menyampaikan rasa dendam, bahkan jika diungkapkan kini tak berarti. Lin Yu marah pada Jiang Fengying dan Dong Wenhua. Namun yang lebih menghinakannya adalah saya sudah terbiasa mengikuti arus. Namun juga tidak pernah kamu bilang bahwa semuanya pecah. Saya tidak pernah memikirkan langkah ini, yaitu perceraian. Untuk menembus tingkatan sosial, dibutuhkan upaya bersama beberapa generasi. Berusaha mengubah realitas dengan pernikahan secara instan tidak realistis. Tunjangan pemutusan hubungan kerja perusahaan kira-kira 1,5 juta. Agar orang tua tidak perlu khawatir tentang kehidupan sehari-hari. Lin Yu memberitahu mereka dengan gembira. Ibu, nanti kamu dan mantan ibu mertua saya lakukan apa yang seharusnya. Setidaknya pada zaman itu, kerja keras bersama begitu kuat. Selain itu, mereka juga memperlakukan saya dengan baik. Dalam 2 hari dana kompensasi akan masuk rekening. Saya akan mentransfernya kepada kalian. Setelah saya punya cukup uang, nanti kita bicara lagi. Pasangan tua tersebut sudah bangun dan kembali ke rumah terlebih dahulu. Lin Yu tetap diam dan menyalakan satu rokok lagi. Merencanakan masa depan untuk diri sendiri. Berdasarkan apa yang ada sekarang. Di tangan saya ada lebih dari 2 juta. Bisa pensiun sekarang. Hidup di pedesaan cukup baik. Namun Lin Yu masih ingin melakukan hal yang berarti. Sambil menikmati saham hidup. Meskipun masih sedang meneliti sekarang. Namun kondisi pasar tidak baik. Ada kesempatan di lotre. Namun probabilitasnya terlalu kecil. Ingat, Tuan Wang Honglei tetangga memenangkan hadiah utama double color ball. Saat itu benar-benar menjadi berita besar di seluruh desa. Media di pintu desa hanya memakan 1 hari. 10 mil keliling desa semua orang tahu bahwa ada seorang bernama Wang Honglei di desa Longwang. Menang 5 juta. Bahkan nomor tanggalnya pun akurat sampai huruf. Lin Yu yang bekerja sudah sangat lelah dari kehidupan pabrik selama 10 tahun. Lainnya dibiarkan begitu saja. Menentukan untuk keluar dulu berkeliling melihat-lihat. Menggunakan waktu perjalanan untuk melupakan masa lalu. Pertama sembuhkan diri sendiri, kemudian. Sisa hidup lainnya sangat panjang. Berhenti sejenak memikirkan membuka komputer. Dengan hati-hati mencari strategi. XC. Di antara, mana yang terbaik? Beberapa hari kemudian. Aroma segar desa Raja Naga akhirnya datang. Kompensasi akhirnya masuk rekening. Di sela kegembiraan. Segera ditransfer ke rekening bank. Anda disebut dingin. Satu saat lalu mentransfer 8.888 kepada kakak perempuan yang menerima uang merah. Saudara laki-laki baru-baru ini mengirimkan sejumlah kecil uang. Sudah menerima transfermu dalam sekejap dingin. Terima kasih, adik Lin Yu tersenyum setuju. Semua orang suka uang kain kecil. Hari kelima setelah kembali ke rumah. Saya memutuskan untuk berangkat. Di video pendek, Lin Yu sangat iri dengan urusan orang lain dan tempat yang jauh. Dalam suara pengingat ibunya. Menyetir menuju bandara, destinasi pertama. Guilin. Keindahan alam Guilin menakjubkan di dunia. Berangkat dari bandara kota es. Penerbangan transit sekali. Perjalanan memakan waktu hampir 6 jam. Sangat pagi. Saat Lin Yu mengemudi dengan tenang melewati rumahnya dan mantan istrinya. Lin Yu berhenti di pinggir. Dia masuk untuk melihat ke dalam. Tidak banyak orang di jalan pada tengah hari. Orang sering tidak mau menghadapi masa lalu yang sulit. Bagaimana memilih? Seharusnya kebanyakan orang memang menghindar. Menghindari orang atau tempat yang tidak ingin dilihat. Karena orang itu atau tempat itu pernah terjadi hal yang sulit terlupakan. Dan juga tidak mau mengingatnya, manusia dan sebagian besar binatang serupa. Semua memiliki sifat mencari keuntungan dan menghindari bahaya. Untuk melindungi diri. Liu Fu juga tidak ingin mengingat orang atau hal terkait mantan istrinya. Namun dia tetap ingin melihat rumah itu.
Dari pintu masuk kompleks dapat dilihat balkon kamar yang dulu dia tinggali. Itulah tempat yang sering dia berkeliaran di malam hari. Ada sedikit tidak beres. Atap loteng memunculkan asap. Apakah sedang terbakar? Bagian utara dapur tidak berada di sisi selatan. Tidak dapat dilihat jelas. Jadi dia membuka pintu mobil dan berlari masuk. Perjalanan 5 menit dengan mobil masih memerlukan waktu yang cukup lama. Semakin naik, orang semakin banyak. Ada yang menelepon polisi. Yang memegang ember di tangannya. Sungguh orang kaya ini tidak dapat menyelamatkan siapapun. Orang-orang di kompleks tersebut semuanya padam. Mereka berlari ke pintu sambil menghela napas. Berbicara pada orang tua di sebelah. Pintu sudah penuh dengan asap tebal. Orang tua menggelengkan kepalanya. Lin Yu mengambil ember yang dipegang orang tua dan menuangkan airnya. Dia sendiri menembus ke dalam. Lin Yu sampai di pintu masuk lantai 1, menarik pintu besar. Mencoba menarik pintu keluar tetapi tetap tertutup. Kemudian berlari ke depan jendela dan menatap ke dalam. Tidak terdengar. Suara juga tidak dapat melihat siapapun. Bagian tangga di lantai 1. Api besar menggelegar bersama asap tebal. Apa yang harus dilakukan? Lin Yu berdiri seluruh tubuhnya. Mengambil satu batu bata dari kebun taman dan menendangnya ke kaca pintu. 2 kali 3 kali kaca pecah, tangan merentang masuk dan memutar kunci. Membuka pintu besar dan langsung melompat masuk. Shen Jiayi di lantai 1 tidak menuju ruang bawah tanah. Ruang bawah tanah menuju tangga kayu merah di lantai 1 sudah terbakar. Sofa dan meja teh kayu merah di ruang tamu semuanya menyala. Kenapa suami mertua menggunakan begitu banyak bahan kayu premium untuk renovasi? Tidak dapat memikirkan hujan itu. Dengan cepat melompat masuk. Shen Jiayi. Kamu di mana? Ruang bawah tanah? Awalnya tidak ventilasi. Sekarang semuanya penuh asap pekat. Menghitung hujan? Mari pergi ke ruang audiovisual. Mungkin bisa di sana. Perasaan tersengat semakin kuat. Dia memegang tangga air dengan kekuatan tangan V pintu ganda tidak didorong. Mereka di sini saja. Menahan semua tenaga dan langsung menendang pintu kayu merah, pintu terbuka dan asap di dalamnya relatif lebih sedikit. Hanya melihat Shen Jiayi menutup hidung. Di bawah bar tidak bergerak. Di sofa yang menempel pada dinding masih ada 2 pria dan 1 wanita. Menutup hidung dalam keadaan setengah pingsan. Salah satu pria itu bernama Wang Yulinyu. Mau memastikan Shen Jiayi apakah ada masalah. Cepat melangkah mendekati dan memeluknya. Melihat bekas air mata yang belum kering. Memeluknya lalu lari keluar. Yin di kamar sebelah juga berasa pekat. Langsung terjun ke depan. Beruntung karena latihan bertahun-tahun. Kekuatan fisik sangat baik. Meski celananya masih tertarik, tetap tak memikirkannya. Berlari naik tangga. Menyelinap di balok pegangan sambil khawatir api akan menyentuh Shen Jiayi. Akhirnya menanjak ke lantai pertama. Melintasi pintu depan. Menaruhnya di tepi kebun bunga. Mencari air yang dipinjam dari tetangga. Tuangkan air pada celanamu. Menuju Shen Jiayi. Oleskan sedikit air bersih di wajah. Shen Jiayi perlahan terjaga. Menepuk wajahnya. Memanggil namanya. Melihat Shen Jiayi menggerakkan kelopak matanya. Kemudian menepuk Shen Jiayi dengan sedikit tenaga. Berbuka perlahan mata. Bintik mata perlahan mengarah ke Shen Jiayi. Siapa aku? 2 baris Linyu. Air mata segera mengalir. Linyu menepuk napas dan tersenyum. Baiklah, sudah terjaga. Wajahmu dingin. Dengan suara keras menegur. Agar kamu merawat diri sendiri. Lihatlah apa yang telah kamu lakukan. Apakah cerita dongeng itu memang begitu menyenangkan? Mendengar kata itu dan terisak. Jangan menangis, sialan. Para perempuan idiot itu menuangkan air di tubuhnya. Kembali untuk menyelamatkan orang. Pertama, angkat perempuan itu, Lin Yu yang tubuhnya lemah dan khawatir kekurangan oksigen, bukannya Shen Jiayi. Wajahnya dipenuhi bekas air mata. Melihat wajah Lin Yu yang terhuyung-huyung. Tak bisa menahan diri,
Ia berbicara gemetar. Ling Yu. Bagaimana kabarmu? Tidak bisa. Jadi jangan berusaha kuat. Ling Yu penuh kotoran hitam. Hampir seperti orang Afrika, menampilkan gigi putih bersih. Berbalik lalu mengintip Shen Jiayi dengan sinis. Apakah kamu tahu? Jika aku tidak melompat masuk, kamu tidak akan memiliki tanda hidup atau suara terjatuh. Lalu menuangkan air di tubuhnya dan melompat masuk. Shen Jiayi baru saja panik dan tidak menanggapi di arah itu. Setelah Liang Yu selesai bersuara, Shen Jiayi sekaligus terkejut dan seluruh tubuhnya menjadi dingin. Tidak berhenti gemetar. Ada juga pria lain, Wang Yu, sang anjing, itu menaruhnya di pintu depan lantai atas. Di sana, asap tebal menggelembung keluar dari dalam. Liang Yu merambut turun ke lantai bawah. Akhirnya terkejut ketika mencapai tangga antara satu lantai dan ruang bawah tanah. Beberapa langkah di tangga membuat Liang Yu terpeleset. Liang Yu menegas giginya sambil maju. Karena di bahunya tergantung satu nyawa. Dia perlahan-lahan memanjat ke atas. Tubuhnya terasa sangat sakit dan pegal. Paru-paru terasa seperti ditusuk dengan jarum, rasa pusing terus datang. Ia merasa akan meledak seketika. Kekuatan fisiknya sudah sangat berkurang. Matanya mulai melihat ilusi. Tangga yang menghubungkan ruang bawah tanah ke satu lantai. Langkah terakhir terlihat menjanjikan kemenangan. Liang Yu bertekad untuk maju keluar dengan tenaga penuh. Bersama pria di bahunya, ia jatuh ke lantai atas. Dong, ham. Meng, pria itu menguap beberapa kali. Lin Yu juga menguap 2 kali. Sangat sakit, sangat sakit. Ibu lelah. Menyenggol gigi. Bekas goresan di lengan Gu. Dan dengan susah payah menolak pria tersebut. Segera akan melihat cahaya. Akibatnya setengah kakinya. Keduanya sekaligus terjatuh keluar. Pria di bahunya jatuh terlebih dahulu. Lin Yi langsung mengikutinya. Saat hampir jatuh ke tanah, kepala mereka saling menabrak dan kehilangan kesadaran. Tidak tahu sudah berapa lama. Ling Yu, ayo periksa dirimu di rumah sakit. Shen Jiayi bertanya dengan tegang. Lin Yu tidak menjawab. Kendaraan pemadam kebakaran akhirnya tiba. Petugas pemadam kebakaran membawa masker dan senjata air. Menyerang sambil menyemprot. Setelah ambulans juga terjatuh. Terus-menerus menyemprot air ke ruang bawah tanah. Petugas pemadam kebakaran akhirnya dapat menakuti ruang bawah tanah. Lin Yu juga akhirnya pulih kembali. Dengan bingung, dia berdiri dan duduk. Melihat Shen Jiayi tidak jauh di sana. Sedang berdebat dengan wanita pertama yang diselamatkan. Berjuang, dia berdiri. Bergerak sedikit. Tubuhnya seharusnya tidak ada masalah besar. Jadi ia bergegas menuju kedua orang tersebut. Mendengarkan sebentar di sampingnya lalu mengerti. Wanita itu membawa pria anjing Wang Yu tanpa izin Shen Jiayi. Kemudian mencoba meyakinkan Lin Yu. Diduga upaya tersebut sia-sia. Kemudian Wang Yu menyulut kebakaran. Entah mereka akan berakhir bersama. Atau pahlawan menolong wanita. Menyajikan kisah pangeran kuda putih yang menyelamatkan putri. Lin Yu. Bagaimana perasaanmu setelah terjaga? Pergi ke rumah sakit saja. Lin Yu menatap petugas medis Wang Yu di lantai. Sudah menyelesaikan infus untuk Wang Yu. Melakukan pertolongan pertama pada wajah detektif hitam. Menampilkan gigi putih bersih. Berbicara kepada Shen Jiayi. Mencegah kebakaran. Mencegah pencurian. Melindungi teman dekat. Perhatikan pacarmu yang dulu bersama sejak kecil dan sahabatmu. Sungguh pemborosan makanan, diamlah. Kau bodoh, kapan giliranmu menilai kami? Shen Jiayi berkata. Ling Yu berpikir dalam hati. Cukup Bert yang menyelamatkanmu saja. Saat itulah. Mengayunkan tangannya, itu hanya sebuah pukulan. Terpukul di wajah sahabatnya. Seketika muncul bekas telapak tangan. Berbalik menatap Ling Yu sambil tersenyum menunjukkan giginya. Menggelengkan kepala. Juga. Jiayi berharap kalian berdua bahagia.
berbalik dengan tenang masuk ke keramaian. Di tengah keramaian menoleh sebentar. Dengan senyum di wajah. Berangkat. Ichi City Fuji Manor Lin Yu masuk ke dalam mobilnya. Mengemudi dengan cepat pergi. Mencari tempat mandi yang sering dikunjungi di dekat sini. Memakan waktu lebih dari 20 menit. Seorang pria parubaya tampan keluar dari tempat mandi. Mengemudi menuju bandara, memarkir mobil dan masuk ke ruang tunggu. Setelah mengambil kartu boarding. Masuk ke gerbang penerbangan. Menunggu untuk memotret dan mengirim di WeChat Moments. Beritahu teman-teman di Circle Friends. Lin Yu akan pergi berlibur. Tidak lama kemudian. Menerima sekelompok balasan. Ada juga yang iri, cemburu dan benci. Yang paling menarik adalah kata aslinya adalah tidak hanya lebih murah daripada biaya kelompok tur, namun juga menyenangkan bermain. Tanpa harus buru-buru mengikuti bus tur. Itu seperti di tempat wisata hanya bisa memotret dan membeli barang. Kemudian beralih ke tempat wisata berikutnya untuk memotret. Poin terpenting, perbandingan kualitas harga sangat tinggi. Mengirim bermain baik dan hemat. 1000 panggilan dan janji. Kemudian dia bersumpah dengan tegas. Dia pasti tidak pernah melakukan apapun dengan pendamping setempat, jaminannya. Dia tidak akan berteman dengannya, bahkan tidak hingga membuat tertawa. Kepala ini, bajak tua itu belum pernah menyentuh kaos kaki pendamping setempat. Di dalam hutan, dia merasa tak berdaya gembira. Orang yang tidak bangun pagi. Rekomendasi semangat seperti ini. Itulah singa di atas kepala rontok. Namun setelah dipikirkan, tetap menambah WeChat orang itu. Karena ingin orang itu memperkenalkannya kepada orang lain. Orang tersebut bertanya kepada Why, dan menjawab dengan jujur. Kakak, saya baru saja menyewa temanmu. Kamu mengerti? Orang itu segera membalas. Tenang. Setelah kamu sampai, kita bertemu, lalu dia membalas lagi di meja makan. Jika memilih saya akan mempersiapkan 5 orang cadangan untukmu. Tapi biaya makan malam. Kamu keluar ikan lele. Memikirkan bahwa ini sangat masuk akal. Maka menjawab. Setelah berpikir sejenak. Dan menanyakan berapa biaya makan? Wanita tersebut membalas. Apakah boleh makan sekecil 2000 yuan saja? Tidak? Setelah melihatnya, dia merasa tenang. Segera menjawab. Namun sisut itu memberitahu ikan lele untuk mengirim WeChat setelah tiba. Ikan lele meletakkan ponsel dan pesawat terbang melaju. Saat kenaikan, daya dorong kuat mendorong ikan lele ke arah sandaran. Membuat ikan lele merasa sedikit bersemangat. Memikirkan jika melompat bebas. Apakah lebih menegangkan? Jika ya, katakan apapun, harus melompat sekali. Apakah itu akan lebih menegangkan lagi? Ikan lele mengangkat tangan dan melihat waktu. Tiba-tiba saya menemukan sebuah masalah. Jam tangan yang dipakai di telapak tangan saya terlupa untuk dikembalikan kepada saat mereka berdua bertunangan. Sudah saya pakai lebih dari 10 tahun. Meskipun kemudian terus mengirim berbagai jam tangan terkenal. Kemudian membuat sebuah keputusan. Setelah turun pesawat, mencari satu titik layanan kurir SF untuk mengirim kembali kepada pihak lain. Jika lupa, maka harus bersih-bersih. Karena beristirahat baru-baru ini lebih baik. Dalam waktu singkat, tidak merasa lelah. Sambil perjalanan, terus makan minum dan tidur sampai kram di betisnya menjadi tidak terkontrol. Akhirnya tiba di Bandara Guilin. Wewu akhirnya dibebaskan. Mengambil tas ransel dan turun dari pesawat. Berpikir di dalam hatinya, bagaimana stewardess itu tidak memanjakan dirinya sendiri? Setidaknya penampilannya begitu tampan. Dan juga tidak meninggalkan nomor telepon. Menambah WeChat atau semacamnya. Membungkuk dan melihat pakaian sendiri. Di dalam hati perlahan menjadi jernih. Manusia miskin, anjing pun tidak peduli. Apalagi si flight attendant Lin Yu melihat kehadiran sang lokal companion dan foto di avatar. Perbedaannya tidak besar. Memang sangat berkarakter.
Keduanya pertama kali memenuhi permintaan Ling Yu. Mencari sebuah titik pengantaran SF Express. Mengirimkan jam tangan kembali. Sister yang membayar biaya kirim memandang jam tangan Ling Yu seolah sedang berpikir. Terkadang keduanya datang ke sebuah restoran bergaya klasik. Mengeksplorasi satu ruang pribadi. Di dalamnya duduk 5 lokal companion. Setelah saling memperkenalkan, semua orang mulai berbincang. Ling Yu terus mengajukan pertanyaan. Untuk melihat tingkat bisnis 5 orang. Memverifikasi sejauh mana nilainya. Percakapan mereka sangat menyenangkan. Ling Yu berkata kepada sang lokal companion yang diperkenalkan oleh bos. Dia memilih perempuan intelektual yang duduk di dekat jendela. Sementara bos yang perempuan berbicara pelan. Sebenarnya saya juga bisa, baik keahlian maupun ketahanan sangat bagus. Pastikan menemani Anda bermain dengan semangat penuh. Berjalan keliling indahnya Guilin ini. Berpikir bahwa kepala departemen itu tampak kesal dan berkata, "Tidak begitu. Jadi semua akan kacau." Di antara gadis yang diperkenalkan oleh kepala departemen. Ekspresinya penuh rasa bersalah. Dia menarik turis lokal yang dipilihnya ke depan meja untuk menyelesaikan pembayaran. Kemudian keluar dari restoran. Gadis turis lokal itu bernama Mulan Ling Yu. Pertama kali mendengar nama ikan kuno ini, saya mengira ia mengikuti semua rencana Milan. Pada malam itu kami menginap di penginapan. Luar tampak bergaya klasik ketika masuk. Melihatnya, tidak rendah kelasnya. Angka kira-kira 4 hati. Masalah penting adalah harganya sangat murah. Karena Milan menawarkan diskon. Harga setelah potongan 398. Hampir setengah harga, keren. Mengenai ini, Ling Yu sangat puas. Milan bertanya kepada Ling Ge. Pemandangan malam sangat indah. Apakah kita keluar dan lihat? Ling Yu berpikir. Tidak dalam waktu singkat. Istirahat semalam. Pergi besok. Dan saya tidak terburu-buru. Waktu kembali cukup banyak. Milan mendengar dan sangat gembira. Semakin lama waktu berlalu, semakin banyak yang berubah. Setelah kedua orang menyiapkan diri, berbaring di tempat tidur, Ling Yu berusaha kosongkan pikirannya dan berpikir bersama. Lainnya meraih pakaian keselamatan di kepala tempat tidur. Memakai dan memulai satu putaran pertarungan. Hari berikutnya, Ling Yu dan Milan secara alami terbangun. Ling Yu mengusap pinggul putih bersih sang pasangan. Keduanya bangun dan sarapan. Mereka kemudian memulai perjalanan hari pertama. Hari pertama, Milan mengatur kunjungan ke teras Bukit Longji. Huang Luoyao Village. Teras Bukit Longji tampak sangat menakjubkan bila dilihat dari puncak ke bawah. Milan berkata, setiap musim menawarkan pemandangan yang berbeda. Kapan datang di sini pada musim dingin? Mayoritasnya datang hanya untuk berfoto. Teras yang ditutupi oleh salju putih. Menakjubkan sampai ke ufuk. Pada malam hari itu, Milan menyiapkan pemandangan malam Guilin. Yang merupakan ikan gunung Danau Longhu. Danau Guilin. Sistem perairan kota seperti Sungai Lijiang, Sungai Taohua, Danau Mulanong, DLL, lampu-lampu yang bersinar menambah keindahan tak terhitung. Yang pasti harus pergi adalah, melihat dari kejauhan, menonton pemandangan di atas menara berbeda-beda. Merasa mata tidak cukup. Menggunakan terus-menerus menyeberangi sungai. Kapal gedung satu persatu yang berkilau lampu tampak sangat indah. Bertanya, apakah itu kapal bunga? Mengernyitkan hidung cantiknya. Mengatakan dengan jijik, apakah kamu datang dari masa lampau? Ini, oke atau tidak? Tersenyum canggung 2 kali. Kamu berdiri di sini. Saya akan memotretmu. Untuk memudahkan rekomendasi nanti. Terima kasih. Melihat wanita intelektual menempatkan latar belakang. Coba hotel atau kupon diskon yang diatur oleh. Setelah potongan harga, 428,5 bintang. Lihat dengan rasa penasaran ke telepon orang lain. Sungguh harta karun. Setelah mencuci diri di malam hari. Perjalanan hari ketiga adalah jalur 10 mil.
Rencana perjalanan kakak besar Yulong dan perahu bambu Changgan adalah Taman Guilin dengan wajah panjang dan cekungan mata yang dalam. Satu gigi putih bersih. Tersenyum bersih seperti ikan lele. Saya rasa mungkin terkait dengan lingkungan. Tinggal di tempat yang begitu indah. Saat tersenyum semuanya terasa begitu alami. Memang air dan tanah memelihara orang di sana. Benar saja. Pada akhir hari ketiga pergi ke Gua Yinzi. Kata populer setempat adalah, dengan Gua Yinzi, satu hidup tidak kekurangan uang. Jadi mari kita harapkan semua orang kaya. Tanpa disadari sudah lewat 1 minggu. Dalam beberapa hari ini tubuh sangat lelah. Tapi seolah jiwa dan pikiran telah dibersihkan setengahnya. Ikan lele menyukai sini, belum punya rencana pergi. Oleh karena itu dulu Xiaomi berhasil mendapatkan 20.000 yuan. Artinya gaji selama 20 hari. Cobalah untuk tidak menambah sup. Milan dengan senang hati menghirup aroma di wajah Lin Yu. Saat itu, keduanya sedang makan siang. Lin Yu sudah kenyang, bersandar pada kursi sambil memakai tusuk gigi untuk membersihkan giginya. Tiba-tiba dia teringat rasa seru di pesawat dan langsung membuktikannya. Di sini ada bunge jumping, Xiaomi. Sore nanti saya ingin melakukan bunge jumping ke Milan. Dengan perlahan menelan makanan di mulut. Menghapusnya dengan tisu. Iya. Ada 2 tempat. Satu di atas sungai. Satu di gunung tinggi. Linge, pilih mana? Mana yang lebih dekat? Ling Yu memikirkan bahwa ini akan memudahkan kembalinya. Setelah bermain bunge jumping selesai. Itinerari hari ini saja selesai. Kembali ke hotel dan mainkan hal lain. Milan berkata bahwa yang di gunung lebih dekat. Baik. Pergi saja ke sana. Ling Yu membayar. Keduanya naik kendaraan dan pergi. Setelah lebih dari 1 jam, keduanya tiba di Taman Bunge. Saat membayar, menanyakan kondisi kesehatan. Setelah tes darah konfirmasi tanpa kesalahan. Xiaomi, kau berani bermain? Jika ingin bermain, saya sudah membayar, dan Milan menggelengkan kepala karena puas bermain. Mendengar kata itu, Ling Yu melompat ke arahnya dan memberi jempol. Milan berdiri di luar. Melihat bus tersenyum pada Ling Yu. Saat staf mengikat satu tali. Dengan mata tajam, Ling Yu melihat bahwa kait kunci keamanan agak bengkok. Ling Yu meminta tukar staf dan berkata, pendatang dari luar. Tenang saja. Setiap hari, hal ini bisa dipakai lebih dari 100 kali. Berat badanmu memang tidak menimbulkan tekanan sama sekali. Ling Yu agak bingung. Baiklah. Kamu adalah bos besar, kencangkan sabuk keselamatan. Ling Yu perlahan-lahan bergerak ke tepi pedal. Di hatinya mulai terasa kepanikan. Seperti memukul ketukan drum. Dan semakin hebat. Sesungguhnya rangsangan membuat Ling Yu berseru, kehidupan baru. Saat matanya tertutup, dia terjun turun. Merasa suara angin berbisik di telinganya, huhuhuhu. Adrenalinnya melonjak. Hampir tidak bisa bernapas. Milan, yang berada di atas, merasakan denyut jantungnya berdebar lebih cepat. Dalam sekejap, pada saat semua orang jelas menunggu reaksi balik. Saat kunci terputus, Ling Yu menyadari bahwa permainan itu memang terjadi. 4 kata muncul di pikirannya. Menjadi kotak ketika jatuh ke tanah. Kemudian Milan mendengar suara, bang. Meskipun obat kejam belum sempat dikirimkan, Lin Ge. Milan yang kehilangan jiwanya berteriak sambil menangis tidak tahan. Seseorang yang masih hidup menghilang di depan matanya. Dan mereka telah bepergian bersama selama begitu banyak hari. Yah, Xiao Yu, bangunlah. Xiao Yu. Kamu, orang yang bahkan harus bangun agar aku pergi ke universitas. Mengapa masih begitu malas? Suara nyaring menghujat telinga Lin Yu. Heng. Tubuh terasa seolah tertekan oleh mimpi buruk. Berdiri dengan matanya mengelilingi, dia melihat di sisi tempat tidur. Ternyata ibu tua lagi menutup mata. Membalas tanpa berpikir. Mama. Kamu biarkan aku berbaring lagi sebentar. Tubuhku terasa sakit semuanya. Tidak bisa menahan tenaga.
Mama Feng Ming mengangguk satu kali dan menjemput ikan hidup yang sedang berbaring menuju depan tempat tidur. Menyentuh dahi anak anjingnya. Kemudian ia pergi dengan napas terengah-engah. Saat itu, potongan-potongan kenangan di benak Linyu tampak kacau tanpa tatanan, menimbulkan ketagihan. Yang anehnya, mengapa gambar di kantor begitu jelas? Seolah-olah disalin ke dalam otak. Gambar 3 diproses perakitan dari denah datar. Kemudian gambar berhenti pada sabuk pengaman. Pada saat sabuk terputus, apakah pekerja jahat itu tidak dapat mempercayai penilaian Linggong? Pastikan para chaos memberitahu keluarga dan teman-teman. Jangan mudah mencari sensasi. Sabuk pengaman yang terikat pada tubuh juga tidak aman. Selain itu, melompat dari tempat tinggi itu dan sebagainya. Mereka buru-buru memeriksa otak bagian belakang. Semuanya baik-baik saja. Tidak seharusnya. Linyu berjuang selama setengah waktu. Kemudian duduk kembali. Melihat ke 4 arah. Ini adalah kamar miliknya sendiri. Poster besar ini dari Kobe sangat gelap, bahkan telepon genggamnya pun begitu. Saat melihat di kepala tempat tidur ada kue bulat pecahan bernama Nokia 6600. Dia ingat ini adalah surat penerimaan setelah ujian masuk perguruan tinggi. Hadiah yang diberikan ibu tua. Dia seolah bisa mendengar suara detak jantung yang kuat. Melompat turun dari tempat tidur. Ibu tampak terkejut. Mengapa bangun begitu larut? Lapar? Cuci tangan lalu makan. Melihat wajah muda Jiang Fenging. Tidak ada sehelai rambut putih. Bagian samping kepala semuanya hitam. Ibu, apakah aku sedang bermimpi? Engkau mengepalku sebentar. Cepatlah menjadi gila. Belum bangun tidur. Jiang Fenging menatap anjing dengan bingung. Anak laki-laki, ibu cepat mengepalku. Melihat ikan lele yang terlihat seperti berjalan dalam mimpi. Jiang Fenging memegang telinga ikan lele dan memberikan satu pukulan. Ibu melepaskan tangan, rasa sakit membuat ikan lele menutup gigi dengan senyum. Jiang Fenging melonggarkan tangan. Dengan sikap menganggap remeh melihat anaknya yang tampak seperti penderita mental. Mengusap telinganya. Rasa sakit perlahan mereda. Ibu memelukmu. Anak laki-laki baru saja bermimpi buruk tadi. Ikan lele sesaat menjadi 2 baris. Air mata mengalir seperti mutiara yang putus tali. Jiang Fenging dengan sikap meremehkan memeluk kepala anaknya di dadanya. Ikan lele melengkung tubuhnya untuk menundukkan badan. Untuk memudahkan. Ibu mengayun ke lehernya. Menggendong dan memeluk Jiang Fenging. Menyadari emosi anaknya. Dengan sedikit keberatan, dia memulai dengan menepuk 2 kali ikan lele yang sedang sedih. Mengkonfirmasi kebenaran bahwa dia hidup. Pelukan ibu sama hangatnya seperti sebelum kelahiran kembali. Berpikir sejenak. Menjadi gembira. Orang tua masih muda. Itu adalah sebuah kebahagiaan. Mengusap air mata. Apa yang dimakan pagi ini? Lihat saja sendiri. Banyak pujian, sudah dapat tumbuh sebesar ini. Di pelukan ibu menangis, masih mahasiswa. Jiang Fenging berbalik untuk menyusun makan. Bersambil jalan sambil berbicara. Meskipun kamu sudah 90 tahun. Ibu saya juga segera makan. Hanya omong kosong. Ikan lele disantap dengan tergesa-gesa. Beruntun memakan 3 mangkuk besar bubur jagung. Akhirnya meredakan rasa lemah. Setelah kenyang. Membersihkan mangkuk. Tiba di halaman, saya melihat sekeliling area yang akrab. Kemudian dengan hormat membungkuk kepada langit. Berterima kasih kepada Tuhan atas kesempatan memberi hidup baru bagi saya. Di dalam hati terus memanggil sistem. Lebih dari setengah jam telah berlalu. Memanggil satu kesepian saja sudah cukup. Hal ini lebih baik. Berusaha menampilkan diri sejati, Lin Yu siap pergi jalan-jalan di pusat media desa. Lihat apa berita paling panas hari ini? Baju lengan pendek, sandal, celana panjang. Keluar rumah menuju ke timur. Bergerak bergoyang sampai tiba di pusat media desa. Di bawah naungan pepohonan, barisan bangku kecil. Punggung bersandar pada akar pohon. Menghadap jalan utama desa. Wow!
Ternyata istri muda dan nenek-nenek. Nenek tua, tetua dan dua pria celaka. Ayo. Semua orang yang mengidam istri mereka tidak akan mendapatkan nasib baik. Ikan Ropu sangat tidak suka dengan Cao Zei. Emosi ini mungkin berasal dari Shen Jiayi. Kakaknya lahir di bawah bendera merah. Remaja 4 sahabat yang sering ada di angin musim semi. Dia secara sukarela berjalan ke samping kerumunan dan menyapa para ibu-ibu, saudari kakak, para anggota keluarga yang lebih tua. Halo semuanya. Ah, ikan kecil sudah datang. Terdapat bangku di sini. Astaga, mahasiswa telah datang. Bahkan ikan kecil pun cerdas. Bagaimana anak secerdas ini bisa lahir di rumah orang lain? Sama seperti keluarga saya. Belajar memang susah. Ya, ya. Keluarga saya juga mendapat banyak komentar mengenai pendidikan generasi berikutnya. Ikan kecil, berikan kami sedikit pengalaman. Tante tertentu berbicara kepada Lin Yu. Semua orang menatap ikan Ling. Menunggu dia menjawab. Satu kata, dipukuli. Semua orang tertawa. Anak kami juga sering dipukul. Nilai juga tidak bagus. Semua orang melihat bahwa dia dipukul dengan lembut. Anda menyesuaikan standar ibuku memukulku menjadi tepat. Haha. Segera menjadi laut kebahagiaan. Burung pipit di atas pohon ketakutan berlebih. Menyebar dan melarikan diri. Selanjutnya, ikan Ling mulai mendengarkan berita gosip orang lain. Harus terintegrasi dengan masyarakat. Ikuti jalur rakyat. Tokoh besar berkata. Masuk dan pergi dari kalangan rakyat. Hanya dengan begitu saja dapat membangun hubungan yang baik. Kamu sudah dengar tentang Xiaona di rumah Pak Li sebelah selatan. Tahun lalu ditangkap di selatan. Kenapa begitu? Saya dengar membersihkan barang haram itu tidak mudah bagi orang muda untuk mencari nafkah. Saat ini, mereka semua berbicara satu sama lain dengan semangat. Berita sensasional sangat banyak. Ikan Linyu mendengarnya dengan selera. Ini lebih menyenangkan daripada bekerja. Secara asli membuat ikan Linyu mengingat seri komedi pedesaan besar. Cinta pedesaan penuh kebahagiaan hidup di mana-mana. Beberapa pohon akasia tua di pusat media. Umur tidak diketahui. Kota Zhejiang memang tepat. Hanya cahaya bintang-bintang kecil. Melalui sela antara daun dan daun menempel di tanah lumpur rata. Di depan pusat media ada toko. Di desa disebut juga kedai kecil. Saat ini masih tidak dipanggil supermarket. Papan kayu dicat putih. 2 huruf besar berwarna merah mencolok. Pintu masuk toko adalah sebuah laci kaca. Di dalamnya terdapat rokok. Bunga plum merah yang merunduk. Hutan batu. Sungai merah. Jiaozi. Guobin. Ruang berdiri di gerbang utama. Toko-toko kelas menengah ke atas tidak banyak. Ada Yusi. Pavilion rakyat. Suyan. Toko Zonghua KAI dimiliki oleh sepasang suami istri. Pria juga bernama Lin. Lin Zhengmin dan Lin Zhengguo, keduanya berasal dari generasi yang sama, juga saudara dalam keluarga Vive Blessings. Ikan Linyu dipanggil tua paman. Meskipun kedudukan sosialnya. Namun usianya jauh lebih tua daripada Lin Yu. Istri Lin Zhengmin, Yuyun, berusia 6 atau 7 tahun. Beberapa tahun lalu, keduanya pergi ke kota es dan Yunyun belajar merawat rambut. Lin Zhengmin bekerja di grosir buah. Kemudian merasa tekanan kota terlalu besar. Ritme cepat. Kompetisi internal sangat kuat. Jadi ia dengan tegas kembali ke desa dan membuka salon rambut di sebelah rekan toko kecilnya. Usahanya berjalan sangat baik. Pusat media di kepala desa dan toko kecil mereka saling melengkapi. Orang yang datang ke toko dapat membeli barang dan sekaligus mendengarkan berita. Orang-orang yang datang untuk mendengar kabar. Kadang-kadang secara kebetulan mereka mengingat apa yang kurang di rumah. Maka mereka memutuskan membeli dan membawanya pulang. Yuyun. Dia termasuk dalam seri Bunga Desa. Pergi ke kota es belajar merawat rambut. Sudah beberapa tahun berlalu.
berpenampilan modis dan bergaya flamboyan. Para pria tua di desa semua suka datang ke salon ini, potong daging tipis. Sepatu hak tinggi putih. Baju kipao dengan rok pendek. 1 hari 1,5 foto. Mungkin pagi dan sore tidak sepenuhnya sama. Meskipun hanya berjarak 1,5 hari dengan seseorang yang memotong rambut. Di belakangnya, beberapa pria duduk di kursi belakang memberi komentar tentang teknik tukang cukur. Lin Yu merasa sudah memahami. Ini pasti strategi bisnis. Sebenarnya, aliran plus produk penarik arus adalah jalan utama. Hehe. Orang yang akrab. Hal-hal yang dikenal tetap begitu gemerlap. Begitu nyata. Mengeluarkan ponsel dan memeriksa waktunya. Dengan gembira pulang ke rumah. Lin Yu mengambil kertas dan pena. Menuliskan hal-hal penting. Merencanakan surat penerimaan atau universitas kehidupan sebelumnya. Program teknik mesin elektronik Universitas Fengcheng. Bidang studi ini pada dasarnya akan masuk pabrik di masa depan. Pendapatannya tidak tinggi maupun rendah. Masih harus kuliah di universitas? Waktunya relatif bebas. Selain itu masih ada begitu banyak senior dan junior yang memiliki waktu luang untuk menghasilkan uang. Saat memiliki waktu luang, pikirkan Taobao sebagai pilihan utama. Ini adalah kesempatan yang luar biasa. Arah sudah ditentukan. Rekrut beberapa cewek cantik untuk mengelola kategori. Dan juga, bersinergi dengan Tuan Wang Honglei mendapatkan penghargaan. Pasar saham yang gila-gila, 055 tidak perlu terikat. Setelah semester mulai, buka rekening. Jika modal cukup, bisa langsung bersantai. Dari mana uang pertama ini datang? Atau mau membuat kontrak sewa saja? Ini sungguh sulit diputuskan. Dari sudut pandang seorang pebisnis. Harus masuk ke pasar properti. Dari mobil ratusan warga umum sampai keluarganya keluar dari platform ekonomi. Harganya langsung jadi begitu, hati lembut. Tidak dapat menjadi kaya raya. Hari yang sangat sulit. Kali lagi bicara tentang toko mobil 4S ini perusahaan renovasi bagus. Ini berasal dari produksi mewah di pantai. Baiklah. Itu hanya dapat dimainkan oleh kelas Shen Jiali dan mereka. Mendapat uang, kita orang biasa juga memperoleh sedikit uang. Kehidupan yang bahagia memang kebenarannya. Seorang orang penting pernah berkata, orang yang mengerti hidup dan bersungguh-sungguh itu yang paling bahagia. Tidak terkait dengan kemiskinan, kekurangan dan kekayaan. Kemakmuran tak disadari. Malammu tiba lagi. Di ufuk hanya ada satu sinar terang. Tetangga desa di semua rumahnya menghembuskan asap, burung-burung. Baik. Lin Guoji sudah kembali dari pantai. Hari ini saya mengambil beberapa kepiting belut dan red armor dari keranjang. Kita akan menikmati hidangan di malam hari. Eri, remaja sejati pria tua yang masih enak memikirkan cara membuat kepiting terbang dan red armor? Lin Yu dengan gembira menanyakan pada rumah. Langit apapun ikut melakukan. Hanya sedikit yang baik. Liu Linwu memakai topi ini dengan mulut ini. Besok siang akan menghasilkan uang sedikit. Bangun lebih awal untuk bekerja. Beli sedikit uang. Siapa yang menginginkan keluarga kami sebenarnya paham kegilaan menulis di dalamnya. Paman Li memanfaatkan hadiah untuk membeli pakaian dan buku bagi Anda. Ingatkah? Ada sedikit ingatan. Semua tubuh Lin Yu menjadi tidak sehat dan tidak menjemput uang. Setelah ujian masuk perguruan tinggi, pada periode ini Ibu Suci tidak pernah datang. Apakah mungkin itu dipicu sendiri? Bukankah dulu hanya menelepon? Dia juga datang secara pribadi. Paling baik bisa bersembunyi di mana, mengapa alasan berubah, Lin Yu berjalan ke sudut jalan. Mengeluarkan ponsel dan menemukan catatan panggilan. Telepon orang gemuk, sudah dipanggil. X. Hehehe. Menggosok wajahmu yang lebar 21 inci. Apakah kamu akan berselancar di internet besok? Kamu memanggil semua. Saya hanya pergi dan berkata tanpa malu kepada. Boleh. Kamu datang naik sepeda untuk menjemput saya. Saat saya meneleponmu, kamu akan datang. Tidak masalah. Jadi kembalilah ke rumah seperti ini. Beritahu Bapak bahwa besok harus pergi ke desa.
Teman sekelas baru saja menelepon. Tamu datang tapi kamu tidak di rumah. Menatapnya sebentar. Akhirnya setuju membantu. Pertama beli sayur, lalu keluar. Melihat teman sekelas berbaring di tempat tidur pada malam hari. Menghitung. Seumur hidupnya, dia selalu jauh dari rumah mereka. Bahkan tidak pernah bertemu. Sebaiknya ia bahkan tidak mau membuka pintu. Benarkah ia benar-benar tidak punya amarah? Bagaimana bisa begitu? Mungkin saja ia terlalu sensitif. Namun naluri memberitahu Lin Yu bahwa pasti tidak ada kebaikan. Cahaya emas yang melimpah menghampar di langit menabrak wajah. Di desa, asap baris demi baris memukau udara. Segala sesuatu penuh semangat. Di kamar lantai 2, Lin Yu berbaring di tempat tidur dengan posisi sembarangan. Tubuhnya ramping. Terlihat sangat kurus. 8 otot perutnya perlahan terlihat, menandakan kedamaian hati. Ditambah dengan tubuh yang masih muda. Tidur dalam keadaan jernih dan segar. Sedang bermimpi indah. Dalam mimpinya, ikan lele kembali ke dinasti Tang. Kendaraan palsu beraksi seolah-olah menungganginya, memakai zirah besi gelap dan memegang tombak besi gelap. Mengikuti jenderal utama suku itu, dia menyerbu maju. Bersama dengan jenderal utama musuh berdiri bersamanya. Setelah 3 gerak, perwira musuh tidak setuju. Kemudian melarikan diri. Tidak menyerah. Serangan ganas ke depan. Mengejar jenderal musuh yang melarikan diri. Semakin jauh jenderal musuh lari, semakin sedikit pakaiannya. Terkejut? Lelaki di suku ini memiliki tubuh yang begitu berisi. Sedikit memikat. Merasa ragu. Ini pasti metode kontrol pikiran musuh. Dia mengayunkan senjata dan menyerang maju. Tembakan tepat mengenai jenderal musuh, membuatnya berseru, "Wah!" Suara begitu lembut, namun jenderal musuh kejam menggunakan metode serangan gelombang suara. "Kamu pergi membeli sayur untukku dan mendengarnya, ya?" Sebuah gegar tiba-tiba. Segera berdiri. Li Zi secara bertahap menempati puncak. Hampir memuntah, saudara kecil. Lin Yu berdiri di atas parapet jendela dan membuka pintu. Dari lantai 2 menatap ke desa terdengar suara mesin. Keindahan hijau yang memancar. Berteriak keras, hidup memang indah. Jiang Fengying menelanjangi kepala dari pintu lantai 1. Miringkan kepala sambil melihat Lin Yu menggelinding turun. Ah! Baik. Ibu tidak bisa. Jiang Tong memegang kekuasaan besar atas jenderal musuh. Sedangkan Aneng tidak dapat memaksa mata bergoyang atau menunduk. Tidak boleh berkata gembira. Jangan berpikir sama sekali. Pengusilan dari garis keturunan dan keuangan benar-benar memaksa makan sarapan dengan cepat. Mengendarai sepeda motor. Motor yang dipilih keluar rumah adalah seri Suzuki 1000 otomatis. Sederhana dan mudah dikendarai. Sungguh, Ling Mu bahkan dapat mengendarai sepeda motor. Menikmati angin sepoi yang datang dari depan. Yang hangat dan menyenangkan. Aroma pohon, bunga, dan rumput yang dibawa oleh angin. Membuat orang berkelana di antara kehidupan yang merona. Dia sangat menghargai kesempatan langka ini. Belajar memahami. Belajar merasakan menu yang ditawarkan oleh pasar kecil. Mengeluh. Harga barang belanja lebih dari 100 yuan. Jadi tidak bisa dibeli. Diletakkan di sela 2 kaki, tempat kosong pada motor. Menggunakan kaki untuk menahan dan kembali ke rumah. Naik sepeda motor kecilku. Membawamu melihat. Bernyanyi sambil pulang dan menelpon Fatih. Seketika. Mengendarai motor hingga tiba di rumah. Lin Yu meminta 200 yuan dari ibunya. Di tengah perintah ibunya, dia bersama teman gemuk melarikan diri dan langsung menuju internet cafe untuk mengambil deposit, menggunakan kartu untuk berselancar 1 jam seharga 1 yuan, monitor CRT penuh nuansa zaman dulu. Sistem operasi Windows di bar cafe memulai dengan hangkiki. Apakah ada yang sudah membayar keanggotaan VIP untuk level naik dan pengalaman akselerasi? Lin Yu juga pernah menjadi manusia. Bodoh. Berpikir uangnya sedikit. Ditipu? Tetap rela tertipu. Bukan sama saja.
Linyu sekarang tidak akan melakukan hal seperti ini lagi. Buka Kiki. Masuk dengan nomor kehidupan sebelumnya. Saat memasukkan password, Linyu ingin tahu apakah masih bisa digunakan. Sesungguhnya tidak dapat login pada hal-hal terkait kehidupan sebelumnya dan Linyu. Selain ingatan, yang lain sudah dihapus. Mengajukan ulang dan berhasil, terlihat seperti kembali memasukkan nama panggilan yang lama. Berjalan sisa hidup dengan nomor 7 digit kehidupan sebelumnya. Saat ini, Linyu sudah memandang ini menjadi biasa. Setelah menambahkan nomor Kiki bersama, keduanya bermain mode sniping di medan bersalju dalam CS. Tidak pernah bermain selama bertahun-tahun. Tapi yang dihukum oleh tetap terasa cukup santai dan menyenangkan. Tidak puas? Haha, pemuda. Semua orang melewati fase ini. Linyu mengeluarkan 10 yuan. Memberitahu membeli 2 botol soda. Tersenyum lebar dan berjalan pergi. Melihat masa lalu sebenarnya sangat bahagia. Linyu tersenyum di hati. Kamu akan lebih bahagia ke depannya, brother. Setelah kembali, menyampaikan soda kepada Linyu. Kemudian menarik lengan Linyu. Melihat ke kanan dengan tatapan. Mengikuti pandangan dan melihat ke kanan. Hei, orang muda ini menatap temannya. Sudah khawatir tentang tingginya saat ini. Juga khawatir akan ikan lele punggungnya yang rontok. Melihat bulu lembut kecil yang baru saja tumbuh di bibir orang gemuk, anak ayam kecil. Ingin melihat? Aku akan mengajarkanmu. Orang gemuk menatap ikan lele dengan tatapan penuh harap. Kamu benar-benar akan menghinakan ikan lele dan menatap pria gemuk yang memperingatkannya untuk menyerahkan ikan lele sebelum usia 18 tahun. Menunggu untuk menderita di masa depan. Orang gemuk tidak ingin mengatakannya. Melihat ekspresi serius ikan lele. Orang gemuk bingung. Minta alasan, beri aku alasan, ikan lele menilai kiri dan kanan. Bicara pelan kepada pria gemuk. Lelaki melepaskan terlalu cepat. Kehilangan energi merusak punggung dan kelenjar. Setelah berusia 30 tahun, kemungkinan mengalami kebotakan ajaib sangat tinggi. Yang sedikit lebih berat tidak dapat keluar dari tempat tidur. Orang gemuk menunjukkan wajah yang tidak bahagia. Cintakan atau tak percayai, pertanyaan gemuk berhenti di sini. Tidak mengindahkan orang gemuk. Fokus pada bahan perutnya. Sambil melihat masuk ke Taobao. Lihat-lihat segala hal yang mengharukan. Halaman Taobao pada saat itu tidak terlalu berbeda dari sebelumnya. Kemudian lihat pasar besar. Ingatlah sejarah perkembangan beberapa saham kemudian, lakukan pekerjaan. Linyu ingin? Jika sekarang ada dana. Sekarang bisa masuk? Sayangnya tidak punya modal pertama. Harus mencari cara untuk mendapatkan uang. Mengambil 120.000 dari bos Jiang masih cukup. 1 juta juga tidak ada. Yang pasti lebih dari 1.000 yuan. Bos Jiang harus bertanya di mana digunakan. Wang Honglei, sang senior, punya kesempatan ke Linyu. Di hati ada sedikit kekhawatiran. Takut terkena dampak sayap kupu-kupu. Dengan begitu, modal pertama dia akan terbang pergi, peluang yang hilang. Namun masih ada beberapa hal. Perlu menunggu hingga 10 tahun lagi. Harus sampai 30, memang ada orang yang sangat besar dan perutnya terputus. Berat badan gemuk, sifat kegembiraan hilang. Makan-makan menuju restoran ramen di Northwest, 2 porsi. Mie goreng telur 2 botol menarik perhatian. 1 porsi bawang putih mie goreng 3,5 yuan. 1 porsi menarik. 2 yuan per botol. Harga barang penuh, setelah makan, orang gemuk masih belum puas, mendapatkan teman baik, dihormati oleh kehidupan sebelumnya. Seseorang yang dapat menemani kamu minum kapan saja. Ikan lele yakin itu cinta sejati. Cinta antara pria dan wanita tidak dihitung sebagai cinta, hanya pria dengan pria yang benar-benar cinta. Pria pergi ke tempat lain. Bayangkan saja ikan lele ini yang cerdik. Gatal-gatal muncul seketika menutupi seluruh tubuh. Menepuk perut orang gemuk, lalu menuju ke pangkalan bakar-bakar. Keduanya sambil membual. Sampai berjalan menuju pangkalan bakar-bakar. Tatapan mata kecil orang gemuk tersebut sangat terpaku. Dia berhenti sejenak.
menarik jari orang lele gemuk ke arahnya. Seorang gadis yang mengenakan gaun pink dengan titik-titik hitam berbalik kepalanya kepada mereka berdua. Berada di depan pangkalan bakar-bakar, mengenakan gaun setengah lengan. Sandal bergaya kelelawar yang membentuk pinggang di tengah dan hanya menampakkan pergelangan kaki berwarna putih. Dengan ekor kuda tinggi terikat. Muda dan matanya tampak tidak mencolok. Bunga kelas 3 laki-laki di kelas ikan lele. Dari dua mereka, bunga sekolah Liu Yuxi. Rumahnya berada di kota kecil. Liu Yuxi. Cantik dan prestasi bagus. Kondisi keluarganya juga baik. Yang penting dia seorang wanita berbakat. Sastra dan piano keduanya merupakan keahlian luar biasa. Di sekolah menengah, kamu dapat dengan pasti memukau sekumpulan penggemar. Tak peduli pria atau wanita, mereka pun memilikinya. Ini adalah kekuatan sang gadis berbakat. Jika bertemu, sapa saja. Teman sekelas sudah sangat akrab selama bertahun-tahun. Liu Yuxi Lin Yu pertama menyapa Lin Yu. Datang ke kota untuk bermain. He Guofeng datang berjalan-jalan. Berjalan-jalan. Datang untuk makan bakar-bakar. Pagi pergi ke kota untuk berlatih piano. Baru saja pulang, agak lapar, jadi datang untuk makan potongan. Kecepatan bicara tidak terlalu cepat maupun lambat. Pengucapan jelas. Putri cerdas dan bijaksana. Penuh keceriaan dan imut. Ragu-ragu dan pendiam. Penuh dengan semangat muda. Sungguh era remaja. Tepat saja saya dingin juga. Mari kita bersama. Kami mengajak kamu, ikan lele, mengundang Liu Yuxi. Bukankah akan kurang baik? Dia berkata dengan malu. Bukankah kita tidak akan bersama? Berasal dari anak gemuk memasuki ayam. Temukan meja kosong. 3 orang duduk bersama ikan lele. Sambil memesan makanan. Sambil bertanya Liu Yuxi. Mengenai larangan dan apakah bisa makan pedas. Anak gemuk tidak perlu menanyakan. Dunia pecinta makanan. Sederhananya mematikan tusukan pedas dengan protein kedelai. Potong lebar 1 jari. Tusuk bambu diolesi minyak. Dipanggang dengan saus pedas. Mengsebar bumbu panggang. Bubuk cabai. Sate domba. Cabai panggang. Terong panggang. Sosis panggang 3 botol Coca-Cola. 3 orang berbincang tentang kehidupan SMA. Bicarakan bagaimana kuliah dan masa depan? Ikan laksa terlalu akrab. Tidak banyak bicara. Terkadang menambahkan 1 atau 2 kalimat. Memberi sedikit saran. Berakhir sempurna dalam suara harapan masa depan yang indah. Untuk menunda waktu lebih lama. 2 orang kembali ke Cibercafe menghabiskan waktu. Melihat jam di komputer. Pada pukul 5, berkata kepada orang gemuk. Orang gemuk, kembalilah. Orang gemuk menundukkan kepala dengan ragu-ragu. Tiba di pintu rumah. Lin Yu memutuskan bahwa dia sangat tidak senang. Mengapa? Karena BNW 530 Lin Yu sudah pernah dibuka. Kenapa belum pergi? Sungguh mengganggu. Coba, Lin Yu tak beralasan. Tarik rokok. Berhenti sejenak untuk berpikir. Tarik 2 rokok berturut-turut. Wu Sister pasti punya rumah. Tidak bisa kembali, kan? Jadi dia melangkah ke depan dengan tenang. Mengusap wajah. Dengan senyum lembut berjalan menuju halaman. Berjalan sampai pintu lantai 1. Ibu. Aku telah kembali. Tidak menyeberangi ambang pintu. Lin Yu mata cepat memindai seluruh kamar. Untungnya hanya wajah Dong Wenhua. Dengan senyum lembut. Namun tidak dapat dilihat betapa antusiasnya. Dong Wenhua menatap pria tampan ini. Matanya terus memeriksa dari atas ke bawah. Dengan suara lembut berkata, ikan kecil sudah tumbuh dewasa. Haha. Ayo datang. Lihatlah dengan baik. Mari kita bicara sebentar. Tian Jiang Fenging melihat hal itu. Senyumnya tak terhalang.
Lin Yu menarik mata. Ibunya mengirimkan tatapan penuh kekecewaan. Jiang Fengying tidak melakukan apa-apa. Kamu juga akan pergi ke Fengcheng untuk belajar. Putri saya sedang menunggu di Universitas Guru Fengcheng hingga kelas dibuka. Dia sudah berada di semester 3. Dong Wenhua berkata. Suara tidak terburu-buru, tidak melambat. Lembut seperti air. Terasa sangat menenangkan. Selain itu, pada saat ini mantan ibu mertua berusia tengah-tengah dapat dikatakan anggun dan makmur. Ekspresi wajahnya elegan. Karena ibu mertua Lin Yu tetap dihormati dalam hatinya. Dulu dia memandang Lin Yu seolah-olah sedang melukai dirinya sendiri. Namun ketika memikirkan Shen Jiayi, hatinya langsung suram. Ibu saya bilang dia seorang pelajar cerdas yang patut dipelajari. Jiang Fengying menulis sambil menarik sutle. Sementara itu, ia memperpanjang telinganya. Dia mendengar Dong Wenhua tidak berhenti sejak mulai berbincang. Memandang Lin Yu dengan ekspresi puas. Tertawa lebih ramah. Seolah memiliki tatapan seorang ibu mertua yang menatap menantunya. Lin Yu sangat kesal. Dia dan Jiang Fengying merupakan musuh utama. Adalah eksekutor. Ketiganya bukan orang baik. Menunggu satu persatu untuk diatur. Lin Yu pada hidup sebelumnya sudah tergugah olehmu dan Jiang Fengying. Dan juga wanita cantik yang disakiti oleh putrinya. Dia masih datang di kehidupan ini. Jika tidak bercerai. Juga tidak bisa pergi bersantai. Jika tidak pergi bersantai, maka ia tidak akan mencari rangsangan. Kenapa buru-buru melompat? Di kehidupan ini tidak melakukan dua hal. Satu tidak dilakukan. Anak menantu Anda nomor 2 tidak melompat bunge. Anda lakukan sebentar. Saya pergi mengambil pakaian saya dan memerhatikannya serta lain-lain. Keduanya berseru serempak. Mengapa? Lin Yu menatap kedua orang jahat ini. Dong Wenhua memandang Jiang Fengying sejenak. Dia masih berbisik. Ia mengira-ira menghitung penampilannya terhadap Shen Jiayi. Dong Wenhua bertanya, apakah kali ini dia datang pada waktu yang tepat ketika gadis itu bangun tidur? Lapar, kan? Siap makan? Anda menyiapkan banyak makanan laut. Terdapat ikan mutiara dan ikan kembung yang Anda sukai. Dong Wenhua memeluk anak perempuannya dengan penuh kasih sayang dan berkata, benar sekali, sangat bagus. Shen Jiayi berkata dengan senang hati. Melihat ekspresi putrinya yang bahagia. Dong Wenhua juga sangat senang. Mereka berbicara dan kemudian turun ke lantai bawah. Di rumah Lin Yu, pintu masuk di lantai 1 menuju ruang tamu dan dapur. Lihat meja ada di ruang tamu. Ruang tamu berada di barat. Dapur berada di timur dan Lin Yu sedang membantu menyajikan makanan. Melihat keduanya turun. Mata mereka saling bertemu. Lin Yu meskipun di dalam hati tetap memulai sapaan. Halo. Saya bernama. Hanya sebut saya saja. Shen Jiayi sedikit terkejut. Karena kata-kata. Hai, ini pertama kali bertemu denganmu. Saya membawa hadiah untukmu. Tunggu sebentar. Hanya lag. Dalam sekejap, gaya tenang kembali. Lebih banyak kata dibanding sebelumnya. Kecintaan remaja adalah penuh energi. Melihat Shen Jiayi berlari kecil. Ekor ponytailnya bergoyang-goyang dengan gaya. Sebuah sentuhan segar. Dan sedikit imut. Lebih ringan dibanding masa lalu. Akhir dunia menjadi lebih berasa api kembang. Kembalikan 2 kotak. 4 tas belanja. Ini 2 set pakaian olahraga yang dibeli untukmu. Ini 2 pasang sepatu yang dibeli untukmu. Ukuran semuanya sesuai permintaan Tante Jiang. Saya akan coba sebentar lagi. Labialnya sedikit mengangkat dan berbicara dengan tenang. Suaranya jernih. Para orang tua menggambarkannya sebagai
Mengambilnya dengan dua tangan. Terima kasih. Letakkan barang-barang ke sudut ruang tamu. Semua orang duduk bersama. Jiang Fengying menggunakan sumpit publik untuk mengambil makanan bagi Shen Jiai. Lin Yu sedikit mengerutkan hidung. Seolah mengabaikan, ia menatap ibunya yang bersungguh-sungguh, sambil makan dan bercerita tentang kenangan. Generasi tua mengenang peristiwa masa muda sambil mengingat tahun-tahun Lin Yu. Terkadang ikut berbicara beberapa kali. Kebanyakan cerita yang dibawakan adalah pengalaman dari tahun 60-an sampai 80-an. Orang-orang pada era itu sulit untuk tetap hidup. Setelah makan malam musim itu, penduduk desa biasanya keluar jalan-jalan. Ada juga yang menonton TV di pusat media di depan desa, tentu sangat ramai. Keluarga Lin Yu dan keluarga Shen, ibu dan putrinya, memutuskan untuk menyalakan dupa di halaman rumahnya. Semua mulai mengobrol satu persatu. Saudari Yinzi, apakah ikan kecil lebih muda dibandingkan Tante Jia? Ibu Shen bertanya. 3 tahun lebih muda. Lahir tahun 1982. Lahir tahun 1985, Shen Jiai. Selama malam, ia secara sadar maupun tidak sadar memandang Lin Yu. Di tengah suasana senja yang gelap, ikan Lin Yu tidak menyadarinya. Mendengar mereka mengatakan begitu, segera akan terjadinya peristiwa besar. Lin Yu dengan cepat melanjutkan pembicaraan. Ibu Dong, bisakah Anda menyelamatkan seorang anak dari saudara perempuanku? Ya. Ketika itu, setelah kembali ke kota, saya menikahi ayahnya. Satu adalah kebijakan keluarga berencana. Kemudian pekerjaan pun sangat sibuk. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk menikahi diri sendiri. Ibu Shen melihat Lin Yu dengan rasa puas di hatinya. Pernah menghormati keputusan tipe keluarga dewasa. Jadi, pertimbangkanlah tentang banyak anak laki-laki. Bagaimana Anda dapat menjadi ibu tiri? Kemudian nanti kamu akan memiliki banyak anak sendiri. Keluargaku memandang dirinya seperti ini. Juga masih ada banyak keputusan keluarga. Tidak perlu begitu sendirian. Tidak, tidak. Kedua ibu bersuara serempak berkata. Lin Yu bertanya. Suasana tiba-tiba menjadi sunyi. Jiang Fengying menatap Lin Yu dan berkata. Ketika kedua kalian lahir. Perjanjian pernikahan anak kecil yang belum menikah. Dong Wenhua mengangguk dengan keyakinan. Shen Jiai berbalik menatap ke tempat lain. Ketenangan adalah emas. Aku sial. Aku terburu-buru. Aku bilang kalian dulu begitu aktif. Sementara kondisi keluarga Shen begitu baik. Masih belum menolak. Melihat dirinya sendiri. Aku juga memandang ayahku. Kemudian menatap Ibu Suci. Menegaskan bahwa itu benar. Lin Yu selanjutnya berada di ambang kehancuran dan menantang diri sendiri. Menyatakan kepada Jiang Fengying. Ibu, saya sudah punya orang yang saya suka. Jiang Fengying mata terjaga. Menunjuk ke Lin Yu. Ulangi sekali lagi. Saya sudah memiliki orang yang saya sukai. Lin Yu berkata dengan suara lembut. Beri saya lagi satu kali. Suara Jiang Fengying semakin dingin. Jari-jari mengencangkan kembali. Kedua tangan menekan lutut, Lin Yu memahami tentang ibunya sendiri. Ini merupakan tanda bahwa akan melakukan tindakan. Jadi ia berkata dengan sopan. Tidak ada. Tadi hanya bercanda. Namun tiba-tiba berdiri. Ia berbicara serius. Tetapi kakak saya pasti punya pacar. Benar? Kakak. Dan kedua keluarga seharusnya setara kondisi. Ma. Jangan sembarang memesan. Dan juga Dong Yi. Kakak saya dan pacarnya. Kalian semua sangat akrab, kan? Memandangi dengan marah pada sambil menatap dan. Pergilah ke mandi. Bermalam tidur di lantai 1, kamar barat, baiklah. Setelah menjawab, dia lari dengan cepat. Kondisinya lebih lemah dibanding manusia. Bergerak adalah rencana terbaik. Menyusuri sambil berpikir strategi. Wajah tenang. Melihat ke dalam kegelapan malam.
dan saling memandang. Berbagi tatapan sebentar. Saat itu di pedesaan musim panas, mandi menggunakan kantong air panas. Kantong air besar berwarna hitam. Pagi mengisi penuh dengan air dan menjemur 1 hari. Di tengah malam, ketika menuangkan air, masih hangat. Merasa bosan dan berdiri. Melihat sepatu yang dibawa oleh satu pasang Nike, memakai kaos kaki dan memasukkannya. Sungguh tepat, ada 1 set Nike dari Adi. 1 set celana denim tidak teridentifikasi. Tambah 2 kaos T. Sungguh mewah. Bagi ikan lurus saat ini. Pada tahap awal masih sangat indah. Sangat dingin. Sejauh ini belum begitu dominan. Di kehidupan ini, tidak mau mendapat apapun dari Shen Jiai. Karena itu, menghadapi mantan istri dari kehidupan sebelumnya. Hati sangat tenang. Tanpa rasa minder dan keinginan. Menambah sedikit kebebasan. Cuaca lembab dan panas saat tidur. Kampung pada malam masih agak lembab. Hanya kipas listrik atau kipas tangan. Namun ketenangan desa lebih dekat dengan alam. Yang tidak dapat digantikan kota. Keesokan harinya, matahari terbit. Sinar emas menembus awan tipis dan rerumputan menuju barat. Ayam jantan di desa tersebut berkokok. Sesekali terdengar beberapa suara panggilan, Wang Cai. Irama pedesaan yang sangat lambat melonggarkan saraf manusia. Linyu tidur di lantai 1 pada malam hari. Di dalam dapur, belum ada terang. Ibu pun bangun. Sesekali terdengar suara panci, mangkuk, dan wadah lainnya. Linyu berbaring di tempat tidur. Mendengar suara. Dalam sekejap, tiba-tiba merasa sangat bahagia. Ada 1 jenis cinta. Yang disebut ibu sedang menyiapkan sarapan untukmu. Linyu merasakan rasa sakit seperti ini. Berdiri dan membuka toilet. Melihat sekilas, wah. Tidak tahu apakah ini akumulasi dari kehidupan sebelumnya. Sepertinya menjadi agak besar. Kapitalnya agak tebal. Apapun alasannya, sudah cukup besar. Di dalam hatinya dia mengucapkan doa secara diam-diam, sakit. Bangun dan siram air. Saat ini baru saja jam 5. Keluarga ibu dan putrinya Shen belum bangun. Mendekati ibunya. Ibu, kamu memanggil Dongi? Mau lakukan apa? Menatap dengan tatapan dingin. Lin tidak bersikap ceria dan berkata, menumbuhkan anak laki-laki itu adalah perbuatan dosa. Kenapa kau mencari istri? Kau masih tidak setuju? Mengungkapkan pikirannya. Bukankah itu saya yang tidak setuju? Orang tidak menghargai masa lalu saya. Jika ayah mertua tidak membantu, bagaimana saya akan menikahi Shen Yi yang tak berguna? Setidaknya uang dapat memuaskan Tuhan. Namun, kata tersebut kembali dikatakan. Pandangan orang tua memang tepat. Menganggap dirinya pria yang baik dalam menjalani hari-harinya. Kehilangan penglihatannya bukanlah kerugianmu, ya? Dia juga kehilangan 10 tahun. Ini merupakan saling menyakiti, bukan? Kamu jongkok sambil melihat api yang berkobar. Pencahayaan api di musim panas sangat membakar di kepala. Melihat ibu yang menggoreng sedang berpikir. Bagaimana cara memujuk ibu? Jangan merebut burung. Kamu akan membuat ibu anakmu mati. Di masa lalu, apakah ada perempuan dari keluarga tuan tanah yang tertarik kepada pekerja singkat maupun pekerja lama? Mengeluarkan pertanyaan jiwa. Jiang Fenging menatap Lin Yu dengan tidak senang. Lanjutkan memasak. Maksudnya, kamu tak mengerti sedikit pun. Di mata ibunya, masih dianggap anak kecil. Ibu, kamu, suami mertua yang datang ke rumah pada masa itu. Di rumah sang menantu, apakah kamu akan dipukul? Apakah makanannya bisa lebih baik daripada anjing? Lin Yu juga mengabaikan aura pembunuhan yang dikeluarkan ibunya. Lanjutkan serangan sihir. Tangan dengan spatula Jiang Fenging sedikit dimasak. Kemudian lanjutkan menumis. Tidak menghiraukan anak anjing. Lin Yu mendengar suara denteng dari spatula besi dan panci besi. Ritme semakin cepat. Suara juga menjadi lebih keras.
Lin Yu menyadari bahwa meskipun ibu tidak bersuara, tapi kata-kata ini tetap menembus hatinya. Jika tidak, dia tidak akan memasak seperti ini. Lin Yu mengeluarkan roh ketiga dan bertanya kepada ibunya. Son-in-law sebelumnya yang datang ke rumah. Apakah tidur di tanah atau di kandang sapi pada malam hari? Jiang Fengyi memikirkan dua pertanyaan sebelumnya lalu menanyakan ketiga. Rasanya seperti dia akan mendorong Lin Yu ke dalam lubang api. Dia sekarang pasti tidak menyadari bahwa ia sendiri mendorong anaknya ke dalam lubang api. Namun tetap marah tidak berpuas diri. Anak laki-laki itu adalah daging hati ibunya. Siapa yang berani begitu terhadap anaknya sendiri? Dia akan berani melawan siapapun dengan sungguh-sungguh. Semakin memikirkannya semakin marah. Satu kali menendang ke pinggul besar Lin Yu. Anak anjingnya dikejar menendang sampai terhenti. Oh ibu. Apa yang kamu lakukan? Ikan Lin Yu berkata dengan imut. Ekspresi tidak bersalah Pei. Jiang Fengying langsung merasakan tidak enak. Buat aku menjadi normal. Ah. Oke. Mama. Ikan Lin Yu menundukkan alisnya dan berbicara. Cerdas seperti hewan peliharaan Lin Yu. Kemudian dia mengatakan bahwa pacarnya benar. Semuanya tidak menolak. Selain itu, orang-orang tumbuh bersama sejak kecil. Apakah kamu mengerti? Lalu, apa yang ingin kamu lakukan? Memiliki ilusi. Anak anjingnya akhir-akhir ini selalu merasakan rasa terlepas dari kendali. Bergerak maju atau mundur sesuai batas. Ada perasaan dipermainkan. Saya sudah bilang. Jangan marah, ya. Keluarganya sangat kaya. Selain itu penampilannya dan bakatnya begitu luar biasa. Dengan alasan apa ia bisa menyukai anakmu? Meskipun bisa. Anakmu juga tidak dapat menahannya. Aku ingin membujukmu. Abaikan pikiran itu. Lin Yu menghela napas. Dengan kata lain, terkait dengan kondisi keluarga Shen, ditambah dengan perasaan pribadi keluarga Shen, putra dari keluarga kaya dan berpengaruh di kantor pemerintahan. Unheir of Arich Tichon pasti cenderung menganggap ibu masyarakat terpecah menjadi 369 kelas. Keluarga kami tidak kaya. Namun setiap generasi tetap sehat dan tidak kurang. Saya ingin berdiskusi denganmu, jangan paksa ikut. Jiang Fengying menyiapkan sayur. Gunakan mangkuk yang lebih besar dan tutup di atasnya agar tetap hangat. Ibu, bolehkah ibu mengatakan sesuatu? Lin Yu melihat ibunya tidak memperhatikan dirinya. Dia bertanya lagi. Namun dia memetik 2 tomat untukku. Mulut Lin Yu terlihat tak berdaya. Dengan wajah penuh harap, apakah ibu dapat mendengarkannya? Mengirim tomat kepada ibunya. Lin Yu datang ke halaman. Bantu ayah menarik. Ada beberapa tempat berlubang. Lin Yu harus memperbaikinya. Lin Yu mengeluarkan rokok. Menyerahkan satu kepada ayah. Dan mulai merokok di wajahnya. Lin Yu menatap pada saat ini. Wajah ayahnya tidak memiliki begitu banyak kerutan seperti di kehidupan sebelumnya. Suasana hatinya segera menjadi lebih baik. Lin Zhenguo sedikit memutar kepala dan menarik kembali pandangannya ke kejauhan. Melihat Lin Yu, dia berkata, "Saya tidak menyukai gadis itu." "Bukan? Karena saya tak pantas dengan urusan keluarga mereka. Dari penampilan sampai pendidikan, saya tidak bisa dibandingkan. Jika menikah, semua orang di kedua keluarga kita akan terlibat. Tidak akan bahagia. Yang paling penting, dia punya pacar yang juga temannya sejak kecil. Mereka tumbuh bersama saat membuka celana. Hingga sekarang belum terputus. Apa maksudnya ini? Saya juga tidak akan setuju. Tidak peduli siapapun, saya tetap tidak setuju." "Betul? Ayah." Lin Zhenguo menghisap rokok dengan penuh tenaga. Menyemburkan, "Anakku telah dewasa, ayah sudah tua. Saya setuju dengan pendapatmu. Tunggu aku bicara tentang ibumu." Baiklah. Ayah." Lin Zhenguo menyesali ketika tadi memuji anak anjingnya. Anak dan ayah ini sibuk bersama. Di kehidupan sebelumnya Lin Yu tidak menghargainya.
Namun pada saat itu dia sangat serius. Karena akan segera. Di kamar Lin Yu di lantai 2, Shen Jia berdiri. Di balkon melihat ayah dan anak tetangga yang sibuk di halaman. Tepi bibir mengarah ke dinding. Tatapan yang lincah. Tak tahu apa cahaya berkilau di dalamnya. Ibu dewa muncul tiba-tiba di belakangnya. Jia Yi begitu terpesona. Anak muda itu cukup bagus, ya? Ibu? Apa yang kamu katakan? Aku lapar, bisa makan sekarang? Kamu, Jiang Yi, sudah siapkan sejak lama. Tunggu sampai kalian pergi. Di meja makan sarapan. Sup tomat telur, pangsit daging sapi, ada tumis lobak. Atau kelahiran kembali. Terkait kebutuhan energi atau mutasi. Ikan Luan merasa dia hampir menjadi wadah nasi. Setelah menyelesaikan meja, waktu menghilang. Berbincang santai tentang tamu yang datang ke rumah. Tamu tidak secara aktif mengakhiri pertemuan. Orang tua tidak akan bertanya sendiri. Ikan Luan menghela nafas dalam hati. Ini belum selesai. Ikan Laut Luan memutuskan hari ini untuk bersosial dengan ayahnya. Ihajian Lin Zhengguo menyiapkan barang untuk berlayar. Lini mengikuti ketat setelahnya. Tak lama kemudian, Jiang Fenging berseru. Ikan kecil kembali. Ah. Baiklah. Lini menjawab dengan senang hati. Namun hatinya tidak bahagia. Apakah ada masalah lagi? Gerakannya juga tak terhentikan. Cepat kembali ke ruang tamu menunggu Jia Yi yang hendak pergi ke pantai. Bawa dia bersamamu. Lihat apa saja barang bagus yang bisa diambil. Baiklah. Lini akhirnya menatap langsung pada rok denim pendek Jia Yi yang merkanya tidak diketahui. Kaos putih tanpa merek. Semua tidak cocok untuk berlayar.